Selamat malam, Bapak Ibu semua yang telah bergabung dalam Zoom webinar Theologos, dan sekarang kita sudah sampai kepada serial ke-9 dari webinar Theologos. Dan untuk informasi, webinar Theologos ini diselenggarakan oleh Logos Church dengan misi untuk berbagi firman Tuhan dan juga pengajaran-pengajaran yang berbasis Alkitab. Dan seperti biasa, yang menjadi narasumber adalah Bapak Pendeta Sigor Sitanggang, PhD, dan saya Niko Siregar sebagai moderator malam ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yosafat. Dan tema pada hari ini kita mengangkat tentang reformasi Protestan, ya, yang kebetulan juga pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 31 Oktober, ya, diperingati sebagai Hari Reformasi Protestan. Oke, baik, sudah bersama dengan kita Bapak Pendeta Sigor Sitanggang. Kalau gitu saya persilakan Pak Sigor untuk memberikan pemaparan tentang tema hari ini, yaitu Reformasi Protestan. Apa sih dampaknya dan bagaimana awal mulanya? Silakan Pak Sigor. Baik rekan-rekan, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kita di acara ini. Ini adalah acara rutin, sebetulnya juga bagian dari tanggung jawab publik dari gereja lokal kami, Logos Church, untuk memberikan edukasi pendidikan teologi kepada umum begitu dan lintas denominasi, namun fokus kami kepada kajian-kajian biblika, jadi tidak kepada doktrin dogma kelompok tertentu, termasuk di mana gereja kami menjadi bagian begitu ya. Hanya khusus hari ini karena ini tanggal 31 Oktober, hari lahirnya Reformasi Protestan yang juga dirayakan sebagai Halloween sekarang ya. Dan karena khusus maka kami mengambil tema berbeda, bukan topik-topik kajian biblis, tapi topik agak historis, tapi juga bernuansa doktrinal. Tapi saya tidak akan bergerak terlalu jauh terkait doktrinal, mengingat ini sifatnya interdenominasi atau lintas gerejawi. Karenanya saya tidak akan terlalu banyak membahas aspek tersebut begitu ya. Sekarang saya akan berbagi tentang topik ini. Mari kita mulai. Reformasi Protestan, panitia memberikan subjudul apa sebenarnya yang diproteskan. Walaupun nanti saya tidak ingin bicara istilah protes itu ya, karena sebetulnya Protestan dari protes itu sebetulnya plesetan begitu. Ada yang berkata itu dari protestamentum, pro perjanjian gitu ya, pro Injil maksudnya begitu ya. Kemudian diplesetkan jadi Protestan, tukang protes segala macam. Tapi itu saya tidak ingin ke sana terlalu jauh begitu. Nah, ini adalah lambang reformasi oleh Martin Luther, yang mana saya suka sekali dengan gambar ini, artistik sekali menurut saya. Dan ini digunakan sebagai lambang reformasi. Nah, rekan-rekan, kita masuk pada sedikit pendahuluan. Pada tanggal 31 Oktober 1517 di kota Wittenberg di Jerman, Martin Luther memaklumatkan 95 dalil. Tujuan penempelan 95 dalil ini adalah untuk menimbulkan perdebatan, tapi bukan dalam pengertian negatif gitu ya. Jadi seperti saya menaruh artikel atau tesis atau apapun untuk mendapatkan respons balik dari orang-orang lain. Jadi perdebatan di sini saya menggunakan kata perdebatan bukan dalam konotasi negatif, ngajak ribut segala macam, bukan ya. Jadi jangan salah paham gitu. Dan dia menyatakan bersedia berdebat secara publik untuk setiap dalil yang dia cantumkan di situ. Dalil-dalilnya sendiri saya tidak akan juga jelaskan. Ini bisa ibu bapak cari juga di online begitu ya. Dan
Karenanya saya tidak akan menyampaikan detail-detail terkait hal itu. Dan hatinya di sini penuh kekhawatiran akan domba-dombanya. Ya, dia memahami, menjiwai bahwa umat adalah domba-domba yang dipercayakan Kristus kepada gereja, termasuk kepadanya. Dan kemudian pada saat itu ketika ada praktik penghapusan penjualan surat penghapusan dosa, Johann Tetzel salah satu pelopornya dan juga yang lain-lain dalam gereja Katolik Roma, maka dia kemudian dikuasai oleh amarah terhadap itu. Hari itu tanggal 31 Oktober itu sekitar 507 tahun yang lalu, dia tidak menyangka bahwa seruan-seruan protes-protesnya atau kritiknya akan membawa perubahan bagi dunia secara umum dan secara khusus bagi kehidupan gereja. Ya, memang kemudian terdampak pada perpisahan, tapi di sisi yang lain juga awal dari kebebasan dan keberagamaan. Nah, waktu Luther menyampaikan itu, Luther tidak berniat untuk keluar dari gereja Katolik Roma. Ini selalu yang dipahami sejak awal oleh banyak pihak bahwa memang Martin Luther tidak berniat keluar. Bahkan ketika misalnya terjadi gerakan radikal dari kelompok tertentu, yang ada misalnya kalau Bapak membaca sejarahnya yang sampai membakar gereja-gereja Katolik saat itu segala macam, Luther justru menentang dengan keras gerakan itu, karena memang menurutnya gerakan yang muncul dari dalil yang dia tancapkan gitu ya. Saya pernah ke gereja itu di Wittenberg 2 kali dan saya menikmati sekali berada dan membaca dalil-dalil yang dituliskan di situ. Dan kemudian dia berkata bahwa gerakan yang muncul dari situ seharusnya bukan merusak, bukan menghancurkan, tapi justru penuh kasih, menjangkau, merangkul, membebaskan, dan seterusnya. Karenanya dia memang bukan berniat untuk keluar dan membuka denominasi atau kelompok baru. Nah, dalam pembelaannya pada petang hari 18 April 1521 ketika dia hadir dalam persidangan di kota Worms di Jerman, dia berkata kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di sini aku berdiri, aku tidak bisa berbuat yang lain, kiranya Tuhan menolong saya, amin. Ini maksudnya dia tidak bisa menyanggah atau menyangkali atau menarik lagi apa-apa yang sudah disampaikan dalam dalil itu, begitu ya. Dan ini disampaikan waktu dia ada dalam persidangan di kota Worms tersebut. Dan ini jadi kata yang sangat terkenal. Ya, ini kata yang terkenal. Ya, kurang lebih kalau diterjemahkan di Indonesia, di sini aku berdiri. Di sini aku berdiri sebetulnya punya makna yang sangat kuat bahwa dia tidak akan bergeser pada apa yang sudah dia pegang teguh menjadi pendiriannya. Nah, kemudian ini menarik, ini satu bagian sengaja saya kutip supaya menunjukkan inilah pergumulan batin, dan saya dari sini melihat bahwa pergumulan batin tidak boleh diabaikan. Dan pergumulan batin seorang Martin Luther berdampak global dan menurut saya juga sepanjang masa. Maka kalau kita secara personal, individual sebagai refleksi personal kita, kalau kita punya pergumulan batin jangan diabaikan. Justru geluti betul-betul pergumulan batin itu, karena itu akan menghasilkan sebuah karya. Besar kecilnya itu bukan urusan kita, tapi pergumulan batin itu harus digumuli betul-betul. Nah, di sini dia punya pergumulan. Nah, ini menjadi menarik. Benarkah banyaknya ibadah dan amal kita dapat memengaruhi Allah? Ini juga sebetulnya sudah berulang-ulang kali saya pikirkan, saya renungkan, dan juga saya khotbahkan. Kalau kita doa banyak-banyak, memang tujuannya itu mengubahkan Allah kah? Dan memangnya kalau kita berdoa berjam-jam tiap hari itu mampu mengubahkan Allah? Itu jadi pertanyaan. Dan biasanya kita yang diajarkan doa sering-sering minta sama Tuhan, kita biasanya dikasih tahu mengutip janda yang datang kepada hakim berulang-ulang. Padahal itu pemahamannya berbeda sekali, tidak seperti yang seringkali dikhotbahkan kepada kita begitu. Nah, Luther punya pergumulan kuat tentang hal ini. Dia menjadi begitu khawatir setelah dia
lulus, sebelumnya sudah punya kekhawatiran, tapi kemudian setelah dia lulus sebagai doktor ilmu Alkitab, dia menggumuli lebih jauh, jadi semakin khawatir. Terus dia berpikir, kalau Allah adalah hakim, maka dia tentu memegang kebenaran, dan karenanya tentunya dia juga adil. Dan memang kalau kita membaca keseluruhan kitab suci, kebenaran dan keadilan Allah selalu seperti dua sisi satu mata uang. Ia benar sekaligus ia adil. Ia adil sekaligus ia benar, begitu. Nah, kemudian dari situ dia bergerak lebih jauh dalam satu pemahaman. Orang yang bersalah dihukum ke neraka, sedangkan orang yang benar diizinkan masuk surga. Lalu supaya orang menjadi benar, kita banyak beribadah dan beramal. Nah, kita juga sering diajarkan begitu kan? Banyak baca kitab suci, banyak berdoa, banyak berbuat kasih, sosial, diakonia, seterusnya. Namun pertanyaan yang digumulinya adalah, benarkah banyaknya ibadah dan amal kita dapat mempengaruhi Allah? Termasuk juga dalam doa-doa kita, begitu. Nah, ini pergumulan yang sangat kuat, yang saya rasa juga tetap menjadi kontekstual pada kehidupan perorangan kita, begitu ya. Nah, kemudian pada satu ketika dalam pergumulan-pergumulan, saya mengisahkan secara ringkas saja pergumulan ini. Saya tidak ingin menceritakan panjang lebar bagaimana misalnya dia lewat hutan, ada petir yang sambar menyambar, dia menjadi ketakutan, terus kemudian dia berdoa, Santa Ana, kalau aku selamat aku akan jadi rahib. Nah, itu pergumulan pribadi dia, begitu ya, peralihan kehidupannya. Tapi saya tidak akan banyak bicara tentang ini. Tetapi satu teks ini menjadi penting. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini Roma 1 ayat 16-17. Dan Martin Luther terjerembab gitu ya, quote unquote, pada ayat ini, dan ayat ini menjadi begitu vital bagi peralihan perubahan yang sangat drastis kemudiannya. Dan ini sebetulnya dalam studi biblis kemudian juga menjadi ayat yang sangat penting. Nah, Luther merasa ada kejanggalan dalam ayat itu. Mengapa? Karena dia meyakini keadilan hakim yang adil. Nah, baginya pada saat itu yang dibenarkan itu orang yang bersih, sementara orang yang bersalah dihukum. Dan inilah sebetulnya yang dimaksud kebenaran. Tetapi kemudian dalam pergumulannya dia mengalami melihat ini janggal. Karena kalau kayak begitu, nggak ada yang bisa selamat. Nggak ada yang bisa selamat sama sekali dalam definisi kebenaran yang sepertinya itu, membenarkan yang bersih dan menghukum orang yang bersalah. Artinya kalau sepenuhnya ini mutlak berlaku, ya semua kita akan terhukum. Nah, ini pergumulannya. Dan saya percaya di antara kita juga satu, dua, atau lebih juga punya pergumulan-pergumulan yang kurang lebih sejalan dengan ini ya. Namun ayat tersebut menunjukkan bahwa kebenaran Allah bukan membenarkan orang yang suci, yang kudus, yang saleh, yang benar, yang sempurna, tapi justru membenarkan orang-orang berdosa. Artinya Allah menganggap atau menjadikan kita semua benar. Sehingga dari situ kemudian kebenarannya bukan terletak pada ansih diri kita, tapi kebenaran terletak ansih pada diri Allah, karena hanya Allah satu-satunya yang benar. Nah, Allah yang benar itu, dan karena Allah adalah benar, dialah satu-satunya yang dapat membenarkan orang-orang yang lain yang tidak benar tadi. Sehingga bukan dan ini sebetulnya menjadi penekanan yang penting, sehingga menjadi sentralitas dari kemudian reformasi yang digaungkan oleh Martin Luther. Bukan lagi berpusat pada diri sendiri, pada struktur hierarki, bahkan pada gereja itu sendiri, tetapi berpusat pada Allah di dalam Kristus. Allah menganggap kita semua dijadikan benar, begitu. Itulah yang terjadi dalam Injil. Injil bukan dalam arti Injil sebagai kitab, tapi dalam arti tindakan Kristus di atas salib. Karena sekarang kita kalau bicara Injil merujuk pada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal ketika Paulus menulis 1 Korintus 16 dan 17, itu belum ada. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes belum ada. Karena 1 Korintus itu ditulis sekitaran, karena Paulus mati tahun 65-67, maka tidak mungkin Korintus ditulis setelah itu. Nah, kebanyakan biasanya Korintus dipahami antara 50 sampai 60. 1 Korintus itu 50 sampai 55. 2 Korintusnya baru kemudian 55 sampai 60. Maka dengan kata lain, 1 Korintus bahkan 2 Korintus itu lebih tua dibandingkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.
Maka ketika di 1 Korintus 1 ayat 16-17 dan juga kemudian di Roma 1 ayat 16-17 yang juga lebih tua dibandingkan keempat Injil, maka Injil itu tidak bicara kitab-kitab Injil. Nah, pemahaman awal Injil adalah Kristus itu sendiri, karya Kristus, dan karya Kristus di atas salib. Maka ketika dikatakan kekuatan Allah, bukan kitab-kitabnya, tetapi Kristus itu sendiri, sang berita Injil. Nah, karenanya kebenaran Allah adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, rahmat Allah yang jadi sumber pengampunan. Bukan amal, bukan ibadah yang kita lakukan. Anugerah atau rahmat adalah pemberian yang diberikan kepada kita, bukan karena kita layak, justru karena kita tidak berhak menerimanya. Ini kemudian yang menjadi dalil utama yang dikembangkan oleh Martin Luther. Saya menyebut judulnya sebagai bola salju, walaupun di penjelasan ada metafora yang lain, yaitu api. Kalau bola salju jatuh turun dari atas ke bawah, menggelinding, makin lama makin besar, kurang lebih seperti itu. Nah, bagi Martin Luther, dia melihat ini sebagai api kecil. Dia tidak melihat ini sebagai gerakan yang akan menjadi besar sekali, tidak. Api kecil saja yang membangkitkan keprihatinan yang sama di kalangan biarawan, pastor, imam, uskup, dan menghentikan praktik penjualan indulgensia itu setidaknya di Jerman, yang waktu itu ya tentunya masih semuanya Katolik, kurang lebih begitu ya. Dia tidak berpikir ini jadi api besar begitu. Ini menurutnya letupan atau percikan api kecil. Tapi ternyata dari sini kita juga belajar secara metafisik gitu ya. Di balik apa yang nampak ini kita melihat ada karya Allah di dalamnya. Api kecil yang hidup di dalam jiwa batin Martin Luther ternyata adalah bagian dari api besar karya Allah. Karena kita tidak melihat ini sebagai hanya produk dari Martin Luther, tapi sebagai produk dari karya Allah itu sendiri melalui Martin Luther. Nah, api kecil ini jadi api besar yang menghanguskan. Dan ini sebetulnya istilah yang ada juga dalam Alkitab yang Yesus gunakan. Ya, Tuhan menggunakan cintakan rumahmu menghanguskanku. Jadi cinta itu digambarkan seperti api yang menghanguskan. Nah, ini juga kemudian digambarkan dari api kecil menjadi api besar yang menghanguskan, yang membakar quote-unquote seluruh Jerman, bahkan negara-negara sekitar. Dan ini bukan hanya mengubah Jerman, tapi juga peradaban Barat. Dalam konteks ini tentunya Eropa, tapi kemudian juga menjalar ke Barat termasuk Amerika Serikat nanti sekian abad kemudian. Nah, ahli-ahli sejarah biasanya menanggali permulaan reformasi Protestan pada tahun 1517 yang disebut di atas. Nah, saya ingat sekali 7 tahun yang lalu saya diminta menyampaikan materi di satu STT di Batu Malang. Dalam kerangka STT itu merayakan 500 tahun reformasi 2017, 7 tahun yang lalu. Nah, dia berakhir, periode ini ya, berakhir pada tahun 1555 dalam perdamaian Augsburg yang memberikan peluang untuk koeksistensi Katolikisme dan Lutheranisme di Jerman. Atau kalau ditarik lebih jauh lagi, 1648 dalam perjanjian Westphalia, yang mengakhiri perang 30 tahun. Dan perang 30 tahun 30-year war ini ternyata pada waktu itu menurut catatan memakan korban 30% dari populasi Jerman pada saat itu. Dan ini sebetulnya sejarah kelam kekristenan. Sebetulnya ini menyedihkan, di bagian ini sebetulnya menyedihkan. Dan ini tidak boleh berulang dalam sejarah kita ke depan. Artinya perbedaan apapun yang kita miliki sebetulnya tidak boleh menimbulkan luka. Sekalipun misalnya mesti terjadi perpisahan di antara gereja tertentu, seharusnya tidak boleh menimbulkan luka, apalagi kemudian saling menyakiti. Karena sejarah ini menyedihkan sekali sebetulnya. Bayangkan kalau sampai 40% dari populasi ya menjadi korban dari perang ini, kan perang agama ini kan sebetulnya menyedihkan sekali begitu. Nah,
semoga bagian yang ini saya ingin underline supaya semoga ini terekam dalam batin kita, supaya perbedaan-perbedaan religius tidak membuat kita justru menjadikannya dasar untuk terluka, apalagi melukai orang lain. Nah, gagasan-gagasan kunci reformasi adalah panggilan kepada pemurnian gereja, keyakinan bahwa Alkitab bukan tradisi haruslah jadi satu-satunya sumber otoritas spiritual, dan kemudian hadirnya teknologi mesin cetak membuat reformasi Protestan dengan tokoh-tokoh Martin Luther dan yang lain-lain dengan gagasan-gagasan mereka dapat dengan cepat menyebar luas. Nah, teknologi mesin cetak ini juga merespon secara sangat positif pada gairah Martin Luther untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal, ke dalam bahasa Jerman yang dilakukan, kemudian juga menyebar ke Inggris, ya, yang kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Dan karena adanya mesin cetak ini, percepatan penyebaran Alkitab menjadi dalam bahasa setempat menjadi sangat masif. Di sisi yang lain juga penyalinan tidak lagi dilakukan dengan manual tangan, sehingga potensi perubahan, kesalahan, penyalinan segala macam jauh berkurang. Saya sedikit keluar dalam studi biblika, dalam kritik teks, maka biasanya untuk kritik teks kita membatasi pada sampai abad ke-16 tahun 1500-an untuk melakukan kritik teks. Mengapa? Karena setelah itu mesin cetak membuat potensi kesalahan menjadi sangat sedikit. Kesalahan penyalinan kitab. Sementara abad 16 ke belakang kita punya untuk Septuaginta kita punya sekitar 7.000-an salinan, untuk Perjanjian Baru kita punya sekitar 5.000 begitu, 5.000 6.000 kopi atau salinan, yang mana masing-masing ada yang sedikit perbedaan, yang cukup banyak, sehingga kemudian karenanya pakar-pakar biblika kemudian melakukan rekonstruksi di periode abad ke-16 ke belakang untuk kemudian menemukan kira-kira di tahap paling awal teks aslinya seperti apa. Tapi dengan mesin cetak maka itu berubah total. Maka dia jadi semacam benchmark dalam kritik teks, begitu. Ya, jadi ini saya mau underline untuk menekankan bahwa ini menjadi hal yang sangat penting. Sebetulnya juga dalam studi biblika, dalam ilmu tafsir, reformasi Protestan juga memainkan peranan penting, perubahan dari sensus allegorikus menjadi sensus historikus, dari penafsiran yang alegoris kepada penafsiran yang historis, begitu. Nah, itu perubahan yang juga ditimbulkan oleh reformasi Protestan. Jadi sebetulnya pengaruhnya sangat luas dalam kaitan dengan studi biblika. Saya lanjutkan. Nah, saya mau bicara sekarang pada dampak-dampak umumnya, karena memang fokus kita kepada bagian-bagian ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mulai pada pertama ibadah. Nah, kalau kita melihat ketika reformasi muncul, maka dalam kapel-kapel, gereja-gereja, katedral-katedral mereka, orang-orang Eropa menggunakan berbagai macam patung, pembakaran lilin-lilin, fokus kepada Maria, termasuk juga Santo dan Santa, dan kemudian terutama penjualan indulgensia dalam permohonan pengampunan dosa dari Allah. Nah, praktik ini sampai sekarang masih ada, dan warisan dari ini di gereja-gereja di Eropa, kalau kita ke gereja-gereja Lutheran di Eropa, warisannya pun masih ada. Di banyak gereja Lutheran yang dibangun di abad ke-12, ke-13, ke-14 sebelum Protestan muncul, maka sampai sekarang gereja-gereja dari abad-abad tersebut masih memiliki patung-patung itu, masih terpreservasi. Misalnya kalau ke gereja Lutheran di Frankfurt, kita akan menemukan patung Maria di bagian dalam, tapi di depan dari gereja di kota Frankfurt itu, di kota tua yang tidak hancur karena perang dunia, kita akan menemukan Bunda Maria memangku patung gitu ya, patung Bunda Maria memangku Yesus yang mati setelah diturunkan dari kayu salib, dan Maria memangku Yesus di situ. Nah, itu masih dipelihara, dan waktu saya ke sana justru saya menikmati sekali penampakan patung-patung tersebut. Saya menghayati sekali. Waktu saya ke sana, saya ada sekitar 30-40 menit menikmati
suasana yang hadir dari patung itu. Sebetulnya menurut saya kita juga tidak tepat kalau mengatakan wah itu menyembah patung. Tidak, itu sebetulnya model visualisasi pada zaman waktu itu. Kalau sekarang sudah digitalize, kita pakai LCD di gereja-gereja kita yang besar-besar gitu ya, Videotron segala macam. Zaman dulu ya visualisasinya apa ya, salah satunya lewat patung-patung itu. Maka misalnya ketika saya melihat patung itu, saya setengah jam sampai 40 menit saya menghayati dan saya menangis melihat patung itu. Waktu saya menghayati, air mata saya turun dan dalam hati saya begini, bagaimana rasanya Bunda Maria pada waktu itu ketika dia waktu belum menikah. Malaikat Gabriel datang dan menjanjikan dia akan punya anak, dan ketika dikatakan dia belum menikah bagaimana bisa, terus Gabriel bilang tiada yang mustahil bagi Allah. Terus dalam ketaatannya kepada Allah, Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti kehendak Allah gitu. Maria berkata begitu, tapi kemudian ternyata anak yang dijanjikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel ternyata mati. Lah saya mencoba mendalami, walaupun tidak akan mungkin bisa 100%, tapi waktu saya mencoba mendalami rasa yang dimiliki Bunda Maria memangku Yesus yang sudah mati itu, mayat Yesus, saya merasakan kedalaman jiwa sang Bunda Maria saat itu. Jadi kemudian meneteslah air mata saya. Sekarang saja saya masih merasakan terenyuhnya hati saya pada waktu itu. Padahal itu sudah sekitar hampir 10 tahun yang lalu saya melihat patung itu waktu saya studi S3 di Jerman. Nah, jadi menurut saya bukan dalam pengertian penyembahan, yaitu bagian dari visualisasi apa yang kemudian kisah-kisah Alkitab sampaikan. Nah, Luther maupun Calvin kemudian mengubah ibadah ini menjadi berpusat kepada Kristus dan Injilnya. Walaupun nanti mereka berdua seperti split, berbeda jalan gitu ya. Nanti John Calvin akan mencopot semua patung segala macam begitu. Jadi kalau ibu bapak berkesempatan ke Swiss misalnya, ke Bern, Basel, Bern, Geneva, Zurich, di mana gereja-gereja Reformierte Kirche di situ atau gereja Calvinis lah begitu, maka akan nampak perbedaan yang sangat jelas jika dibandingkan dengan gereja-gereja Lutheran di Jerman dan negara-negara Skandinavia gitu ya. Walaupun nanti mereka parting ways, tapi saya tidak akan dalami lebih jauh tentang hal ini, sekedar informasi tambahan. Nah, kemudian kebijakan gereja. Pada abad ke-16, gereja telah mengalami kehilangan bentuk pemerintahan yang telah ditetapkan oleh para rasul, seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Baru, terutama di Kisah Rasul, tapi juga di surat-surat Paulus. Ada jabatan-jabatan misalnya penatua dan diaken, tapi pada era itu jabatan-jabatan tersebut hilang. Kemudian pengkhotbah-pengkhotbah berubah menjadi imam-imam yang pekerjaan utamanya adalah di altar. Nah, para pelayan gereja kemudian membangun hierarki dari uskup hingga paus, dan hierarkinya dalam konteks global sekarang makin luas begitu ya. Makin hierarkis tapi juga makin luas. Nah, paus-paus memimpin gereja sebagai vikar, sebagai wakil Kristus. Meskipun waktu itu belum diputuskan oleh konsili, berlaku seakan-akan mereka tidak bisa salah. Nah, tentunya dengan penyematan vikar Kristi atau wakil Kristus, maka tentunya doktrin itu membuat ketidakbersalahan atau ineransi tadi ya, sehingga ineransi terletak pada jawatan kepausan begitu, dan itu kemudian salah satu yang menjadi poin perbedaan. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya hidup? Gaya hidup umat dari tidak berkitab menjadi umat yang berkitab. Mengapa? Karena dorongan untuk menerjemahkan kitab ke dalam Alkitab ke dalam bahasa asli, dari bahasa asli ke bahasa lokal, bahasa Jerman dan lain-lain, maka membuat umat memiliki akses sehingga umat dapat membaca langsung dengan bahasa ibu mereka, sehingga umat kemudian menjadi umat yang berkitab. Umat menjadi umat yang membaca, yang menggunakan Alkitab, bukan lagi dimiliki hanya oleh para klerus atau para imam di gereja. Nah, ini karenanya ya, ini satu kesatuan sebetulnya, kemudian membaca Alkitab dalam bahasa setempat. Dan dari sini tentunya
muncullah kemudiannya dalam era modern lembaga-lembaga Alkitab di masing-masing negara, termasuk di negara kita di Indonesia, begitu ya. Dan Jerman dalam hal ini Deutsche Bibelgesellschaft atau lembaga Alkitab Jerman sangat berperanan penting karena teks-teks PB maupun teks-teks PL banyak diproduksi oleh lembaga Alkitab Jerman, begitu ya. Sampai sekarang bekerja sama tentunya dengan berbagai lembaga Alkitab di dunia. Nah, poin ini menjadi signifikan dan karenanya sampai sekarang masih menjadi gairah dari banyak lembaga Alkitab, termasuk lembaga Alkitab kita masih banyak bahasa daerah yang belum memiliki Alkitab. Ada yang hanya memiliki sebagian, ada yang belum. Nah, karenanya gairah ini masih dimiliki, dihidupi sampai sekarang untuk senantiasa menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian aspek eklesiologi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah adagium yang sangat terkenal produk dari reformasi Protestan, yaitu Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est. Gereja reformasi atau gereja pembaruan harus selalu mereformasi atau membarui dirinya. Ini menunjukkan sebetulnya karya Allah. Dalam buku saya tahun lalu yang menjadi orasi ilmiah saya di STFT Jakarta, saya menambahkan ini dalam tafsir saya, dalam kajian teologi saya menambahkan in virtutem spiritus sancti, dalam karya roh Allah, dalam kebenaran karya roh Allah, begitu ya. Karena dengan selalu membarui diri, maka selalu itu bukan sepenuhnya karya kita ansih, tapi sebetulnya karya roh Allah melalui dan di dalam kita, gitu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi kata harus selalu membarui diri berarti sebetulnya menunjukkan karya Allah yang terus-menerus bekerja di dalam dan melalui kita, gerejanya. Nah, ini sebetulnya adalah pondasi dasar reformasi Protestan, di mana gereja harus terus-menerus berada di dalam semangat reformasi atau semangat pembaruan. Nah, poin 3 ini saya mau highlight kepada kita semua. Kalau kita perhatikan bagian ini menjadi signifikan dan ini sebetulnya ruh dari reformasi Protestan yang harus selalu kita hidupi. Gereja tidak boleh berada dalam zona nyaman, dalam keadaan nyaman. Gereja yang ada di mayoritas Kristen di Indonesia misalnya, itu bisa berada dalam zona nyaman. Gereja yang ada di kantong-kantong Kristen itu bisa berada dalam zona nyaman. Maka gereja tidak boleh berada dalam zona nyaman. Mengapa? Karena definisi ini semper reformanda. Ya, definisi ini semper reformanda ini selalu membarui atau mereformasi diri. Maka dia tidak boleh berada dalam keadaan nyaman, dalam status quo. Ketika kita berada dalam zona nyaman atau keadaan nyaman, status quo, itu berarti sebetulnya kita sudah kehilangan ruh reformasi itu, begitu ya. Dan karenanya harus terus-menerus membaharui diri, Dan bahkan ini catatan yang mesti disampaikan, bahkan kita harus justru menjadi pemimpin pembaruan bagi zaman kita dan bagi masyarakat di mana kita hidup, di mana gereja hidup. Maka misalnya contohnya di daerah kita di mana misalnya kita mayoritas ataupun kita tidak mayoritas, terjadi perusakan alam yang dilakukan oleh kuasa-kuasa yang kalau menurut Rene Girard itu kuasa-kuasa berhala. Ya, kalau saya bawa ke dalam pemahaman Rene Girard, berhala-berhala begitu ya, kekuasaan-kekuasaan yang menerapkan kekuasaannya dalam kejahatan dianggap sebagai kuasa berhala. Ya, berhala atau kuasa jahat begitu. Nah, dalam perspektif itu maka gereja mestinya tidak boleh diam. Gereja tidak boleh diam. Yang repotnya misalnya terjadi kehancuran ekologis di dalam konteks kehidupan kita,
Saya nggak usah sebut daerah gitu ya, karena saya tidak ingin membawanya dalam konteks tertentu supaya berpolemik, tidak. Tapi saya bicara secara generik atau secara umum. Tetapi ketika dalam konteks kita terjadi perusakan ekologis dan kemudian perusaknya justru misalnya memberikan sumbangan kepada gereja, entah bersifat keuangan, material, dan lain-lain, maka sebetulnya gereja dibungkam suaranya di situ. Dan gereja karenanya justru jadi tidak menjadi pemimpin pembaruan, bahkan justru mengalami pembusukan dengan membiarkan dirinya mengalami hal-hal tersebut. Nah, ini catatan penting sebetulnya ketika kita bicara Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est. Dia bukan sekedar adagium historis yang usang, tetapi itu harus dihidupi senantiasa sampai kapanpun dalam konteks kita masing-masing. Nah, berikutnya ini terkait, kenapa saya taruh di sini, karena ini terkait dengan Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est. Ini bagian dari Semper Reformanda itu. Pada 31 Oktober 1999, hampir 500 tahun dalam ibadah yang hikmat, perwakilan dari Vatikan yang mewakili Gereja Katolik dan perwakilan dari Federasi Lutheran Sedunia (LWF) yang mewakili Gereja Protestan menandatangani pernyataan bersama tentang doktrin pembenaran, justification. Dengan demikian, mereka menghapus semua kutuk karena saling mengutuk begitu ya, dan penolakan yang pernah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa kita semua orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, mengakui bahwa kita semua telah menerima anugerah Allah. Nah, ini poin yang menjadi signifikan yang harus kita pegang, bahwa semangat reformasi dalam konteks sekarang bukan lagi bertikai, bukan lagi berselisih, bukan lagi bertentangan. Justru kemudiannya menemukan jalan bersama pada pokok yang sebelumnya menjadi titik pemisah. Nah, sebagai orang-orang yang menerima anugerah ini, ya, kita baik Katolik maupun Protestan, kita mengakui kita semua telah menerima anugerah ini, maka sudah sepantasnya kita berbagi dengan orang-orang lain dengan bersikap penuh kasih, penuh anugerah kepada orang-orang lain. Nah, bersikap penuh kasih dan penuh anugerah, merciful, kepada orang-orang lain, ini sebetulnya orang-orang lain ini tidak dibatasi oleh batasan apapun. Tidak dibatasi oleh batasan-batasan apapun. Sebab kalau kita memberikan batasan, maka kita melakukan lagi yang 5 abad lalu kita lakukan dan menjadi sebuah kesalahan. Nah, rekan-rekan sekalian, saya berlanjut sekarang pada pokok yang berikutnya. Lalu bagaimana dengan dampak budaya? Ternyata rekan-rekan sekalian, reformasi memiliki pengaruh yang positif pada faktor intelektualitas dan budaya, yaitu menguatnya universitas-universitas di Eropa. Ya, ini bisa dikatakan juga dampak positifnya, ya. Dan yang berikutnya, musik Lutheran misalnya berkembang oleh antara lain Johann Sebastian Bach. Nah, yang berikutnya, ada konsep yang menarik yang digagas oleh Luther. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Sehingga dengan kata lain, ibadah tidak lagi dimaknai sebatas misa di dalam gereja. Sebelumnya, ibadah ya misa ya di dalam gereja. Maka ibadah sebatas di gereja dalam berupa misa. Tetapi kemudian Luther mengatakan tidak, ibadah tidak hanya misa di gereja atau ibadah penyembahan di gereja, tetapi kerja adalah ibadah. Nah, dengan menyatakan kerja adalah ibadah, maka ini berdampak besar. Mengapa? Karena setiap kali, ya, orang-orang Protestan yang muncul dari sini, ya, setiap kali mereka bekerja di ladang, di sawah, di kebun, di bengkel pertukangan, di kantor-kantor, dan lain-lain, mereka kemudian memahami ini sebagai ibadah. Jadi kalau mereka ke kebun, itu ibadah mereka. Dan ini perubahan yang sangat drastis. Yang sangat drastis. Nah, sebetulnya juga berkaitan dengan, Ibu Bapak mohon tidak mencoret-coret layar ya. Tangan mohon tidak ada di layar supaya tidak ada coretan-coretan yang mengganggu rekan-rekan yang lain. Nah, yang berikutnya sebetulnya berkaitan dengan model kerja adalah ibadah, adalah kapitalisme barat.
kapitalisme barat. Dan Max Weber, ya, dia sebetulnya sosiolog begitu ya, bukan teolog, dia sosiolog. Dalam tulisannya The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dia menengarai bahwa etika Protestan itu berdampak pada bukan roh tapi semangat kapitalisme. Ya, antara lain dikaitkan bukan hanya kepada konsep Luther kerja adalah ibadah, tapi juga konsep pemilihannya John Calvin begitu. Maka gereja sebagai umat yang terpilih atau dipilih Allah, maka indikator dari dipilih Allah itu apa? Kerja keras dan kemudian menghasilkan begitu. Dan itu kemudian menjadi etika Protestan. Orang-orang Protestan menjadi orang-orang yang pada saat itu menurut pengamatan Max Weber menjadi orang-orang yang bekerja sangat keras dan membangkitkan kapitalisme Eropa. Namun teman-teman, sudah sejak 30-40 tahun yang lalu ada buku yang ditulis dengan judul yang kurang lebih mirip untuk menunjukkan semacam counter argument. Yang pertama, ada dua sebetulnya. Yang pertama, The Catholic Ethics and the Spirit of Capitalism. Penulis menyatakan bahwa sebetulnya bukan hanya Protestantisme yang punya dasar etis untuk kapitalisme, ternyata Katolisisme juga memiliki etika yang menjadi basis pada spirit atau semangat kapitalisme. Tapi kemudian dari wilayah timur jauh, Jepang, Cina dan lain-lain, mereka juga menulis buku yang serupa gitu ya, dan kemudian semangat kapitalisme. Tapi perbedaannya bukan etika agama, tapi lebih kepada etika budaya, antara lain hormat kepada orang tua. Jadi ini semacam tesis dan antitesis yang muncul begitu. Setelah Weber menulis The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, maka ada penulis Katolik yang juga menulis dengan ide yang serupa, The Catholic Ethics and the Spirit of Capitalism. Dan timur jauh juga ada yang menulis kurang lebih yang serupa, Oriental Cultural Ethics and the Spirit of Capitalism. Dan kita lihat Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong menjadi, dan sekarang Cina menjadi negara yang berkembang bahkan kapitalistik. Komunisme di Cina sebetulnya hanya bahasa Jermannya Verpackung, packaging. Di dalamnya mereka sudah kapitalistik. Mobil-mobil listrik sekarang di Indonesia didominasi oleh merek-merek Cina misalnya. Nah, yang berikutnya perdagangan kapitalistik Calvinis Belanda, ya. Dan ternyata kaum Calvinis di Belanda juga terbangkitkan dengan kapitalisme akibat dari Protestantisme tadi. Jadi ini budaya secara keseluruhan yang terdampak akibat dari reformasi Protestan ini. Kemudian kita bicara berikutnya pada sumber daya. Reformasi mengakibatkan diantaranya melek huruf yang tinggi. Mengapa melek huruf menjadi tinggi? Karena salah satu dampaknya adalah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa setempat, sehingga gairah untuk membaca Alkitab itu juga berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan literasi rakyat. Karena kalau tadinya hanya mendengar daripada klerus apa yang Alkitab sampaikan begitu, sekarang mereka bisa membacanya sendiri, sehingga itu mendorong gairah masyarakat yang tentunya pada waktu itu masih sangat religius untuk kemudian meningkatkan kemampuan literasinya. Nah, ini dampaknya jadi mengakibatkan melek huruf atau literasi yang tinggi. Kemudian perbedaan gender mulai menurun, bukan berarti sudah tidak ada ya, masih butuh panjang sekali proses untuk kemudian kesetaraan gender. Bahkan sampai sekarang pun kita belum bisa berkata di dalam gereja kita sudah secara gender setara ya. Tapi paling tidak di situ sudah mulai ada penurunan. Kemudian murid-murid yang bersekolah lebih tinggi, anggaran publik untuk sekolah lebih besar, pendidikan juga makin baik, kapabilitas yang lebih tinggi dalam membaca, matematika, penulisan esai, dan sejarah. Dan yang berikutnya, etika Protestan. Ini sebetulnya tadi saya sudah bahas di bagian sebelumnya. Dalam etika, reformasi menghasilkan jam kerja yang lebih banyak. Mengapa menghasilkan jam kerja yang lebih banyak? Karena pemahaman kerja adalah ibadah tadi. Kerja adalah ibadah. Saya melihat di antara para peserta Zoom ini ada beberapa dari kampus gitu ya.
Maka ini harus terwujud juga dalam bagaimana mahasiswa belajar. Begitu. Mahasiswa yang belajar, entah belajar teologi ataupun sekuler, jikalau menghidupi reformasi ini, maka jelas tidak boleh malas. Begitu. Karena kerja dan sebagai mahasiswa berarti belajar itu adalah ibadah juga. Begitu. Nah, dengan konsep kerja adalah ibadah, maka otomatis jam kerja jadi lebih banyak. Loh, ini ibadah kok, jadi nyangkulnya pun jadi lebih banyak karena nyangkul juga ibadah gitu. Jadi tukang las, jadi tukang besi, tukang kayu, lebih banyak lagi jam karena ini ibadah begitu. Dan masyarakat waktu itu yang sangat religius jadi menghidupinya seperti itu. Dan dampaknya tentunya etos kerja yang meningkat, pengurangan kemalasan. Ya, ini sebetulnya bisa kita katakan satu kesatuan ya. Ini semua adalah sebetulnya satu kesatuan gitu. Nah, berikutnya ada intervensi negara. Terus kemudian ada kepuasan hidup terjadi saat bekerja. Kemudian juga ini yang menarik sebetulnya, mulailah sikap pro pasar terjadi. Walaupun nanti free market itu di era modern ya, pasar bebas itu di era modern, tetapi ini sudah mulai muncul sikap pro pasar. Kemudian mulailah ada perbedaan pendapatan, karena itu tadi kerja adalah ibadah, maka kemudian pendapatan ditentukan oleh seberapa mereka bekerja. Kalau jam kerjanya lebih banyak, pendapatannya lebih banyak. Sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya ya, di era kerajaan sebetulnya tidak ada kelas menengah. Kelas menengah itu sebetulnya hasil dari salah satunya produk kapitalisme dan terutama ada di era modern. Bahkan sekarang kalau kita bagi ke dalam 3, ini ada kelas bawah, ada kemudian kelas menengah, kemudian ada kelas ekonomi atas. Sebetulnya kalau kita lihat dari pembagian di PBB maupun juga di negeri kita, bawah ini dibagi lagi, bawah-bawah, bawah menengah, bawah atas, menengah dibagi lagi, menengah bawah, menengah atas, atas juga dibagi lagi, menengah bawah, atas bawah, atas menengah dan atas atas. Jadi kalau sekarang dalam konteks modern sudah sangat rumit gitu jenjang perbedaan ekonomi. Tetapi yang jelas pada waktu sebelum ini perbedaan ekonomi itu hanya 2, yaitu bawah dan atas begitu. Ya, atas ini adalah kaum borjuis. Sementara bawah ini kaum proletar tadi begitu ya. Nah, dengan ini kemudian terjadilah perbedaan pendapatan sehingga ini kemudian tidak lagi hanya 2 tapi berjenjang dan makin berjenjang. Tentunya kita bisa mengkritisi, ada nggak aspek negatifnya? Tentu ada, dengan 3 bagian di sini bawah, apalagi bawahnya kemudian ada bawah atas, bawah menengah dan bawah-bawah. Maka kalau bawah-bawah, betapa malangnya mereka yang ada di sini kan. Betapa menyedihkannya mereka yang masuk status kelas ekonomi bawah-bawah begitu. Ya, nah saya lanjutkan. Ini tadi saya sudah singgung dalam The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, reformasi menghadirkan etika Kristen yang sangat mendukung berkembangnya kapitalisme dan kemajuan ekonomi Barat. Nah, ini kemudiannya menjadikan Barat kemudian kapitalistik. Walaupun dalam proses berikutnya muncullah misalnya sosialisme versus kapitalisme, begitu ya. Atau di sini mungkin lebih tepatnya komunisme, begitu ya. Muncullah komunisme versus kapitalisme. Kemudian di tengah-tengahnya muncullah sosialisme, begitu ya. Dan sebagian negara Barat sekarang mengadopsi model ini. Jadi bukan komunisme, bukan kapitalisme. Mengapa? Karena dalam perkembangan berikutnya ada ekses-ekses negatif dari kapitalisme, begitu ya. Nah, saya tidak ingin bergerak lebih jauh terkait dengan hal ini. Nah, ini secara konkret ketika terjadi maka ada perkembangan ekonomi, kemudian ada perbedaan pajak pendapatan secara progresif,
Kemudian muncullah pekerja-pekerja dalam pabrik dan jasa yang kemudian memuncak ketika munculnya revolusi industri beberapa abad kemudian. Dan kemudian muncullah kota-kota Protestan yang berkembang pesat, dan etika sosial juga kemudian etika sosial ekonomi kemudian juga semakin berkembang. Nah, sekarang ke pemerintahan. Nah, rekan-rekan sekalian, Eropa tidak lagi didominasi oleh Roma. Karenanya sebetulnya kita bisa berkata bahwa reformasi Protestan juga bernuansa politik, ya, bukan hanya politik di satu negara, tapi politik yang lebih luas begitu ya, politik yang lebih luas yang mencakup pada peluruhan dominasi Roma atau Italia, yang mana sebelumnya sangat mendominasi Eropa. Karenanya juga ada yang berkata bahwa Raja Friedrich misalnya menggunakan momentum reformasi Protestan untuk kemudian mengeluarkan diri dari kekuasaan Roma dan menjadi independen atau mandiri, misalnya seperti itu begitu ya. Nah, Eropa karenanya tidak didominasi sepenuhnya oleh Roma lagi, walaupun dia tidak sekejap tapi bertahap, tapi itu menjadi kemudian pendorong yang kuat. Muncul juga kemudian kerajaan-kerajaan yang independen yang tadi saya sebut misalnya. Kemudian juga memengaruhi sistem kenegaraan. Sistem-sistem kenegaraan yang kalau tadi misalnya kaisar bisa mengaruhi gereja, tapi juga kemudian gereja bisa memengaruhi negara dan seterusnya, maka secara perlahan ini mengalami perubahan. Kemudian muncullah gerakan-gerakan advokasi lintas negara, kemudian ada tradisi hukum barat, kemudian pembentukan gereja-gereja negara. Nah, di gereja-gereja Protestan misalnya, gereja-gereja tidak lagi bersifat global tetapi berbasis negara, walaupun kemudian basis negaranya pun dipecah-pecah begitu ya. Misalnya gereja Protestan di Jerman begitu ya, itu menjadi gereja Jerman misalnya begitu, walaupun nanti modelnya sekarang sudah menjadi ke Landeskirche, ke negara-negara bagian, tapi pada waktu itu ya pada konteks waktu itu negara-negara, gereja pada negara-negara gitu ya, dan bukan lagi mencakup banyak negara seperti Katolik Roma pada saat itu maupun juga pada saat sekarang. Nah, kemudian ini jadi titik awal pemisahan gereja dan negara atau separation of the church and state. Ya, walaupun juga di Eropa tidak seragam gitu ya. Walaupun kemunculan ini ada pemisahan gereja dan negara yang sangat kuat, pemisahannya justru misalnya di Prancis, tapi di Jerman pemisahannya tidak terlalu kuat. Mengapa? Karena waktu Jerman Martin Luther keluar dari Katolik Roma, maka tentunya Friedrich Agung justru menggunakan itu juga sebagai momentum keluar dari kekuasaan kekaisaran Roma, sehingga kekaisaran Jerman jadi relatif mandiri begitu, sehingga hubungan gereja dengan negara di konteks Jerman justru sedikit mesra begitu ya, sedikit mesra. Nah, kemudian konsep the separation of the church and state berkembang di negara-negara barat sampai ke Amerika Serikat. Dan misalnya Thomas Jefferson dan juga yang lain-lain menjadikan ini prinsip kehidupan bernegara di Amerika Serikat, di mana gereja dan negara betul-betul terpisah. Walaupun saya pernah menulis satu artikel tentang ini, dalam konteks modern sebetulnya kita sudah harus meninggalkan konsep pemisahan gereja dan negara. Biasanya di kancah perpolitikan negeri ini ketika mulai ada pemilu, mulailah ada seruan, gereja tidak boleh berpolitik, gereja tidak boleh berpolitik. Seruan itu akan selalu muncul kuat di negara kita. Maka saya pernah menulis satu artikel, saya katakan kita harusnya sudah bergerak melampaui konsep separation the church of the state, tetapi kita harus masuk pada gereja harus membina umat menjadi politikus-politikus yang bersih. Kenapa? Karena politik per se, politik pada dirinya sendiri sebetulnya untuk melayani rakyat. Begitu, sehingga gereja harusnya mendidik umatnya untuk menjadi politikus-politikus yang bersih, untuk terjun ke dalam dunia politik demi melayani rakyat dan bangsa dan negaranya. Harusnya sudah ke situ begitu. Itu yang saya dorong, dan karenanya saya menyampaikannya lagi sekarang bahwa sebetulnya kita sudah harus go beyond ini ya. Kita harus sudah move beyond ini sebetulnya begitu. Jadi perdebatan gereja nggak boleh ikut politik, gereja harus ikut politik dan seterusnya
Itu sudah di latar belakang sejarah, tapi konteks modern seharusnya sudah pada gereja justru harus menjadi saksi dengan mendidik umatnya untuk terjun dalam dunia politik, tetapi sebagai politikus-politikus yang bersih, karena politik per se, politik pada dirinya sendiri itu untuk melayani rakyat. Ya, dari sejak awal sekali dalam pemikiran Aristoteles misalnya, politik memang untuk melayani rakyat, bukan untuk mengeruk harta kekayaan dan mengeruk kekuasaan dan menjadi egois dengan apa yang dimiliki. Nah, bagi bangsa Jerman sendiri ada dampaknya tentu, dan ketika misalnya saya melakukan sedikit riset, ada satu artikel yang secara luas melakukan penelitian ini dan membuat kesimpulan, dan saya mengambil kesimpulan sebagai bagian poin kelima yang saya ingin share bagi rekan-rekan sekalian. Nah, lahirnya Protestantisme memulai era baru dalam sejarah Eropa. Ya, jadi dampaknya besar sekali begitu. Dan menandai bagaimana semangat Jerman mengalir ke dalam sungai peradaban Eropa dalam bentuk yang berbeda. Nah, tentunya di sini ada kontribusi secara khusus dari semangat Jerman gitu ya. Nah, reformasi Protestan memperbaiki keadaan masyarakat di semua kelas. Ini kesimpulan penelitian dari penulis yang saya kutip. Dan yang menulis bukan orang Jerman, yang menulis orang Asia. Dan dikatakan memperbaiki keadaan masyarakat di semua kelas meskipun tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga negara dan juga ya petani pada zaman itu. Nah, selama reformasi, Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Nah, upaya-upaya keras ini sangat mendorong pertumbuhan ideologi dan budaya Jerman. Bahasa Jerman yang dia gunakan untuk menerjemahkan Alkitab secara bertahap menjadi penghubung antara berbagai wilayah dan kelas di Jerman, bahkan sangat memengaruhi bahasa Jerman kemudian hari. Dan karenanya, saya ingat sekali pada perayaan Hari Reformasi ini ketika saya masih di Jerman. Saya ada di Jerman 2009 sampai 2015. Saya lupa tahun persisnya, tapi pada waktu itu terbitlah di sebuah majalah nasional Jerman gugatan dari gereja di mana ada upaya mengkotakkan Martin Luther sebatas tokoh agama. Padahal bagi masyarakat Jerman sebetulnya Martin Luther adalah tokoh nasional begitu. Tokoh nasional, tokoh yang sangat besar dalam konteks nasionalisme Jerman, dalam konteks kebernegaraan, keberbangsaan Jerman. Salah satu yang sangat penting itu adalah bahasa, begitu ya. Dengan dia menulis Alkitab, menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, maka bahasa Jerman yang dia bikin itu memengaruhi yang tadi di sini dikatakan menjadi penghubung ini, begitu. Yang tadinya tiap wilayah punya dialek atau logat atau aksennya masing-masing begitu, dan kemudian dialah yang menerjemahkan dan penerjemahannya menjadikan penghubung ini, bahkan sangat memengaruhi pembentukan bahasa Jerman di kemudian hari. Karenanya bagi banyak orang Jerman khususnya yang Protestan, dia bukan hanya tokoh agama tapi tokoh negara, tokoh nasional. Nah, reformasi Protestan Martin Luther karenanya sangat membantu membangun kesadaran nasional Jerman. Nah, ini pengaruh yang kemudian dihidupi, dialami oleh bangsa Jerman itu sendiri. Nah, lalu bagaimana saya bawa ke dalam konteks Indonesia, rekan-rekan, karena kita, baik saya maupun ibu bapak yang mendengarkan, terutama adalah orang-orang yang baik orang Indonesia ataupun orang yang berada di Indonesia. Tapi saya dapat kabar dari panitia ada 1-2 orang dari luar negeri, misalnya dari Belgia yang mendaftar. Kalau hadir di sini berarti ya karena dia orang Indonesia tetap tercakup. Tapi tadi saya juga lihat di daftar yang hadir ada Ibu Traute yang adalah warga negara Jerman menikah dengan lelaki Indonesia, sehingga beliau berarti warga negara atau orang Jerman yang tinggal di Indonesia. Sehingga saya rasa kajian bagian terakhir makalah saya tetap bisa kita semua ini ya terima.
Nah, sekali lagi, reformasi memiliki tekanan kembali kepada kitab suci, di mana kitab suci dipahami sebagai norma-norma non normata. Ini salah satu adagium lain selain Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est. Alkitab dipahami sumber teologi dan sumber ajaran gereja. Nah, dampak yang langsung timbul adalah antara lain kritik terhadap tradisi. Nah, rekan-rekan, tradisi termasuk tradisi teologi yang diwarisi gereja terbuka untuk dianalisis, dipelajari, dan dikritisi. Seminari mesti memiliki dengan demikian kajian-kajian yang kuat terhadap tradisi gereja sendiri dan gereja-gereja lain. Gereja juga dengan demikian mesti melakukan kajian terhadap tradisi-tradisi budaya. Mengapa? Karena begini, semua gereja yang ada di Indonesia adalah warisan Barat. Kita bisa katakan amin untuk itu. Kalau tidak Eropa, ya Amerika. Pak, ada dari Korea. Ya, Korea baru beberapa waktu terakhir. Tapi Korea sendiri pun sebetulnya dipengaruhi oleh Barat. Entah Eropa maupun juga khususnya Amerika Serikat gitu ya. Korea sendiri sedang bergumul menghadirkan teologi lokalnya, yaitu Minjung. Dan sebetulnya ini bagian dari yang saya sampaikan sekarang, bahwa minjung teologi di Korea adalah bagian dari ini. Ya, bagian dari tidak mau hanya menerima saja warisan tradisi dari Barat. Karenanya, gereja di Indonesia semuanya adalah warisan Barat, Eropa ataupun Amerika. Maka ketika kita menjadi gereja, kita mengambil alih yang dari Barat, sebetulnya kita mesti terus-menerus menganalisis, mempelajari, mengkritisi warisan Barat tersebut, apakah kontekstual dengan keadaan kita atau tidak. Nah, ini catatan yang mesti kita gumuli bersama. Kosuke Koyama misalnya berkata bahwa orang-orang Indonesia itu hidup dengan roh yang tidak dimiliki oleh masyarakat Barat begitu. Orang-orang Indonesia di mana-mana selalu ada roh. Nah, ini pokok penting. Lalu bagaimana mengimplementasikan tafsiran kitab suci dalam konteks kita? Itu baru satu, belum yang lain-lain begitu ya. Nah, karenanya tradisi gereja sendiri, gereja-gereja lain mesti terus kemudian kita lakukan kajian supaya kita tahu posisi gereja kita dan posisi gereja lain, dan dari situ kita bisa saling berinteraksi secara ekumenis. Nah, gereja juga mesti melakukan kajian terhadap tradisi budaya. Tadi kalau saya kutip Kosuke Koyama, maka itu sebetulnya relate-nya kepada budaya kita. Kalau Bapak mendatangi budaya dari Sabang sampai Merauke, maka budaya kita begitu menghidupi hal-hal yang sifatnya spiritual atau roh tadi. Nah, karenanya kita juga mesti melakukan kajian terhadap tradisi-tradisi budaya tersebut secara kontinu, karena di dalam tradisi budaya itulah kita hidup. Ya. Nah, berikutnya, karenanya saya ingin membawa kita memikirkan terus bagaimana relasi gereja dengan budaya. Richard Niebuhr memberikan 5 tipologi relasi gereja dengan budaya. Sebetulnya Christ ini bukan dalam pengertian Kristus, tapi bagaimana gereja menaruh dirinya. Ada 5 tipologi: Christ above culture, Christ under culture, Christ against culture, Christ and culture in paradox, Christ transforms culture. Nah, dalam semangat reformasi sebetulnya yang ideal adalah yang ini. Walaupun sebetulnya cukup banyak gereja Lutheran punya konsep seperti ini, Christ and culture in paradox. Bahkan menurut Niebuhr sendiri, ini sebetulnya karakteristik Lutheran. Dan ini karakteristik Calvinis. Tetapi saya tidak dalam semangat untuk melakukan pembedaan ini, tapi dari tipologi-tipologi yang ada, saya melihat bahwa secara Protestan, maka semangat inilah yang mestinya kita hidupi. Christ transforms culture. Jadi kita tidak menolak budaya, kita tidak berada di atas budaya, kita tidak berada di bawah budaya, kita tidak menentang budaya, tapi mentransformasi budaya. Jadi artinya kita yang hidup dalam budaya kita menghidupinya, tapi sekaligus mentransformasinya. Begitu ya.
Nah, ini tipologi saya hadirkan karena dalam semangat reformasi yang Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est, kita mesti terus melakukan ini, kritik terhadap tradisi kita masing-masing. Nah, kemudian studi teologi yang meluas adalah juga dampak yang mesti kita kemudian gumuli. Nah, di sini saya melihat cukup banyak pendeta, bahkan juga mungkin ada dosen, ada mahasiswa teologi, dan lain-lain. Maka studi teologi mesti dilakukan dalam kajian-kajian yang meluas. Nah, mengingat bahwa konteks kita adalah Indonesia, maka teologi di Indonesia harusnya menjadi teologia in loco. Teologi in context. Itu harus menjadi karakteristik kita. Teologi kita harus teologia in loco. Nah, warisan barat yang kita miliki harus kita lokalisasi, kontekstualisasi sehingga menjadi teologia in loco. Nah, misalnya saya mau share sedikit keluar ya. Saya juga mengampu mata kuliah okultisme dan eksorsisme, dan sudah beberapa sinode yang meminta saya memberikan pemaparan. Misalnya sinode GPIB dalam kerangka merevisi akta gereja ya, sampai terkait kepada liturgi, terkait dengan dunia roh, terkait dengan hal-hal yang gaib dan seterusnya. Karena selama ini tidak punya sikap bagaimana mesti bersikap, sementara berada di antara konteks lokal yang karakteristiknya seperti itu. Setelahnya sekitar semingguan yang lalu saya diminta oleh beberapa gereja di Tanah Batak yang dimotori oleh United Evangelical Mission. Mereka sedang menyusun handbook terkait dengan okultisme dan eksorsisme segala macam. Saya menjadi salah satu narasumber untuk mereka melakukan studi dan kajian itu untuk menghasilkan handbook. Menurut saya itu bagian dari teologia in loco tadi. Mengapa? Karena teologi warisan barat tidak memampukan mereka bagaimana menggeluti konteks lokal tersebut. Nah, apapun kemudian hasilnya, tapi teologi in loco harus kita hidupi dalam konteks kita masing-masing dalam semangat reformasi Protestan tadi. Nah, konteks Indonesia karenanya harus diperhatikan sungguh-sungguh sehingga teologi dan gereja bukan sekedar pewaris pemikiran-pemikiran barat, tetapi mesti menghadirkan pemikiran-pemikiran teologi dan teolog-teolog lokal Indonesia. Di sini kalau Ibu Bapak hadir, di sini ada di antara Ibu Bapak ada dosen segala macam, maka saya mendorong kita semua mari untuk kemudian menghidupi ini dan kemudian kita menghadirkan pemikiran-pemikiran kita dalam konteks kita atau teologia in loco tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana selanjutnya pemahaman biblika yang kuat? Dalam pemahaman semangat reformasi Protestan, Alkitab tidak dianggap sudah usang dan ketinggalan zaman. Karenanya justru harus ditafsir dalam konteks atau dari konteks Alkitab ke dalam konteks kini dan di sini. Keywordnya adalah kini dan di sini. Nah, itu yang dilakukan oleh Luther pada abad ke-16 Masehi. Dan di abad ini jaraknya sudah 15 abad. Tetapi Alkitab tidak menjadi usang pada zamannya, pada zaman Luther. Dan karenanya juga tidak usang pada zaman kita. Karenanya kita mesti mau meluangkan tenaga, daya, energi, waktu, dan lain-lain untuk kemudian mendalami betul-betul teks-teks suci tersebut. Sehingga kita tidak boleh menganggap ini. Dalam sebagian diskursus teologi di konteks Indonesia, ada saja orang yang berkata, oh Alkitab sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Tidak. Alkitab memang ditulis pada zaman kuno, tetapi dia tidak menjadi usang dan ketinggalan zaman. Yang mesti kita lakukan adalah ini tadi. Yang kita mesti lakukan menafsirnya dari konteks Alkitab ke dalam konteks kini dan di sini. Dan inilah tugas kita. Ketika kita berkata Alkitab sudah usang dan ketinggalan zaman, sebetulnya secara tidak langsung menunjukkan kemalasan kita. Kemalasan dalam hal apa? Proses ini. Begitu. Karena memang proses ini tidak mudah. Proses ini tidak mudah sama sekali, ya. Butuh engagement yang luar biasa.
Saya mengajar hermeneutika bersama Pak Yongki, beliau PL, saya PB di STFT Jakarta. Sudah 9 tahun saya di sana. Dan misalnya kemarin saya mengajar, tadi saya mengajar tentang hermeneutika. Dan saya baru mengajar satu bagian yang kecil, analisis teks, yang terdiri dari mulai dari pembatasan teks, kemudian analisis konteks, analisis sintaksis, semantik, analisis naratif, kemudian analisis pragmatis. 6 bagian kecil dalam satu metode sederhana analisis teks. Mahasiswa sudah banyak yang puyeng, pusing, dan kelimpungan. Dan kemudian saya katakan, itu sebetulnya menunjukkan membaca dan menafsir Alkitab tidak mudah. Karenanya dia butuh daya, tenaga, waktu, energi, dan lain-lain yang maksimal. Ya, jadi karenanya jangan pernah kita berkata, Alkitab sudah usang, ketinggalan zaman. Tidak. Menurut saya, orang-orang yang malas menafsirlah yang mengatakan sudah usang dan ketinggalan zaman. Nah, karenanya studi, kajian, pemahaman biblika tidak boleh ditinggalkan. Namun sebaliknya mesti diperkuat, karena Alkitab dalam perspektif reformasi adalah norma-norma non normata. Apa itu? Norma yang membentuk norma yang tidak bisa diubah-ubah, norma paling tinggi di atas segala norma yang lain, yang menentukan norma-norma lain di bawahnya. Kalau dalam konteks hukum seperti Undang-Undang Dasar 45, begitu ya, atau lebih kuat lagi Pancasila misalnya, begitu ya. Nah, untuk itu studi, kajian, pemahaman biblika harus diperdalam untuk dapat menggali teks-teks Alkitab dalam berteologi sesuai konteks kita kini dan di sini. Dan ini sebetulnya semper reformanda tadi, selalu ya, gereja pembaru selalu membaru diri. Mengapa? Karena ketika kita menggali teks-teks Alkitab dalam berteologi, terus kita bawa ke konteks kita kini di sini, pasti akan ada pembaruan terus-menerus. Karena konteks kita sendiri tidak pernah sama. Konteks kita sendiri tidak pernah sama, tetapi selalu berubah. Nah, karenanya saya sudah selesai menyampaikan materi saya. Terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak sekalian. 96, hanya 4 orang yang mundur dari Zoom ini. Ini menunjukkan keseriusan Ibu Bapak menyimak apa yang saya paparkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Sorry, suara saya kedengeran? Jelas. Baik. Terima kasih banyak Pak Sigor buat penjelasannya. Jadi sudah clear ya, protesan itu bukan gerakan tukang protes. Judul yang Bapak Ibu lihat itu hanya gimmick doang sebenarnya, untuk membuka, menggali pembicaraan hari ini. Dan Bapak Ibu, sekedar info menarik bahwa sebenarnya 100 ini pun masih banyak beberapa orang yang protes ke saya. Bukan berarti mereka tukang protes apa ya, protes ke saya karena saya nggak bisa masuk ke Zoom. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya ada yang baru masuk karena limit. Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya. Begitu saja. Ini pembahasannya sangat menarik dan memang tanggal ini momennya pas banget 31 Oktober. Jadi pembahasan tadi dari Pak Sigor sudah disampaikan semua. Saya membuka ruang pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh raise hand atau boleh ketik di grup chat untuk nanti kita angkat untuk dijawab oleh Pak Sigor. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau bertanya atau lagi berpikir kira-kira apa yang mau ditanyakan ya? Tapi Pak Sigor, kalau mumpung belum ada yang nanya, saya mau bertanya juga ya. Kira-kira apakah reformasi ini ada hubungannya nggak dengan ini sekedar info ya. Saya sendiri bukan lulusan teologi dan tidak berpikir masuk sana, tapi saya pernah lihat ada di suatu sekolah teologi. Mereka ada judul bahwa syarat untuk masuk ke sekolah teologi itu adalah mengerti bahasa, kalau nggak Jerman, bahasa Perancis selain ya bahasa Ibrani Yunani. Apakah itu ada pengaruhnya ya dengan gerakan reformasi ini, Pak? Ini mungkin pertanyaan singkat aja. Di Indonesia sih enggak, tapi kalau di luar negeri iya. Waktu saya mencoba melakukan pengajuan dulu ya 2007-2008 ke Amerika Serikat, memang ada syarat minimal pemahaman Perancis dan Jerman secara minimal pasif. Nah, mengapa begitu? Karena gini, ketika kita bicara teologi dalam konteks Protestan, ya wajar kalau kemudian pasti menyertakan bahasa
Jerman, karena Protestantisme kan munculnya ya dari Jerman gitu ya. Sehingga teologi Protestan kalau bicara secara historis ya pertama-tama munculnya dari Jerman. Reformasi Protestan tahun itu 1517 kan Amerika belum ada. Amerika kan abad 18 baru muncul gitu ya. Sehingga wajar kalau pusat-pusat studi teologi Protestan termasuk Biblika ya paling awal Jerman. Nah, lalu mengapa Prancis? Ya karena sebetulnya kemudian ya bagian dari reformasi Protestan kan yang kedua adalah di Swiss ya, John Calvin, Ulrich Zwingli sebelumnya yang notabene berbahasa Prancis begitu. Jadi dua bahasa itu yang memang jadi di depan begitu. Ditambah sedikit Belanda karena memang kemudian Protestan khususnya Indonesia dipengaruhi oleh Belanda dan memang ini masif kalau di Indonesia karena faktor Zendeling dari Belanda dan kebanyakan gereja Protestan itu ya dari Belanda. Sebagiannya dari Jerman, tapi mayoritas umumnya Belanda karena kita juga dijajah oleh Belanda. Jadi kalau khusus kita ditambah Belanda, tapi selebihnya sewaktu saya ngajuin 2007-2008 ke Amerika misalnya sebelum saya beralih ke Jerman, ya dua bahasa itu karena background itu dan itu memang pasti pengaruh dari ya kemunculan reformasi Protestan tersebut. Demikian Pak Yosafat, itu ada yang angkat tangan itu. Siap, terima kasih banyak Pak Sigor. Sebelumnya terima kasih Pak Erik Sebastian buat tawarannya. Mungkin ke depannya ketika kita ada kondisi kayak gini, saya akan hubungi Pak Erik Sebastian ya. Terima kasih banyak untuk penawarannya. Nah, saya buka kesempatan untuk Pak Winner. Boleh silakan Pak langsung menyampaikan. Nah, saya udah bisa unmute. Silakan Pak. Oke, cek. Oke, selamat malam Pak Sigor, Selamat malam Pak Winner. moderator dan semua para peserta. Saya agak susah menyusun pertanyaan ini, tapi nanti dengan pertanyaan ini tolong Pak Sigor juga mungkin mengkoreksi atau melengkapi pertanyaan saya karena latar belakangnya juga saya nggak kuasai. Nah, mungkin ini nggak langsung berkaitan dengan PowerPoint yang disampaikan Pak Sigor secara utuh ya. Nah, jadi ini tadi saya tunggu-tunggu ada nggak disinggung tentang dalam perjalanannya tentang terjemahan Alkitab itu sendiri. Nah, beberapa waktu belakangan ini ya siapapun mungkin kalau mengisi waktunya dan mengikuti isu-isu tentang terkait dengan Martin Luther, yaitu selalu beberapa pihak secara personal itu mengungkit-ungkit tentang Roma 3 ayat 28. Nah, mengenai kata hanya dan saja. Nah, saya buat pertanyaan di sini karena ada tentang proses terjemahan. Tolong dikoreksi. Pemahaman saya bahwa Martin Luther melakukan terjemahan di tahun 1514 itu kurang tahu saya apakah dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman, tapi di Alkitab 1514. Nah, sementara Indonesia di terjemahan 74 lebih lagi LAI itu tidak ada kata hanya dan saja. Nah, saya kurang begitu paham apakah Indonesia Laila itu melakukan terjemahan dari sumber yang berbeda, apakah dari Septuaginta sehingga tidak ada kata hanya dan saja itu. Padahal kita tahu bahwa bilanglah beberapa gereja yang berkiblat Lutheran atau Reformasi, itu kenapa dia tidak juga mengambil terjemahan dari Jerman atau kenapa kata hanya dan saja sola fide itu tidak dikutip, bilanglah saya langsung to the point, minta maaf kalau to the point ini kurang tepat, misalnya kayak di gereja-gereja yang HKBP Lutheran. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ini kan tadi disinggung tentang reformasi tapi terus kaitannya dengan Martin Luther. Kita tahu bahwa gerakan reformasi juga diteruskan oleh Calvin. Apakah Ecclesia Reformata et Semper Reformanda S itu juga diadop gereja-gereja Calvinis, misalnya Calvinis itu GKI salah satunya, kalau Lutheran itu misalnya HKBP. Nah, apakah itu masih juga apakah juga berlaku? Karena dalam faktanya kehidupan sehari-hari istilahnya selalu melakukan pembaruan
itu tidak semudah seperti yang disemangati oleh Martin Luther. Gitu kira-kira Pak Sigor. Makasih. Ini jadi ada dua cakupan pertanyaan ya Pak ya. Iya, iya. Iya. Nah, yang pertama dulu karena saya dosen biblika, jadi saya ingin sedikit jelaskan. Tadi karena Bapak bertanya dari mana penerjemahan segala macam. Begini ada tadi misinformasi yang Bapak sampaikan. Septuaginta itu untuk perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Sementara Roma 3 itu kan jelas perjanjian baru. Nah, semua teks perjanjian baru yang ada dalam semua bahasa Indonesia, Inggris, Jerman dan seterusnya itu diambil dari perjanjian baru bahasa Yunani. Nah, saya mau tayangkan sedikit saja teks yang Bapak sampaikan itu adalah ini ya. Nah, ini teks yang Bapak sampaikan. Ini adalah ini. Saya baca dulu ya. Eudaion ho theos monon uhi dekai ethnon nai kai ethnon. Maka di sini ditanya gini, apakah Allah itu hanya untuk orang-orang Yahudi? Nah, kata hanya itu dari monon, Pak. Monon itu alone sebetulnya. Nah, Indonesianya jadi hanya. Monon itu yang ini. Monon itu yang ini ya. Monon. Nah, ini tanda tanya. Titik koma ini dalam bahasa Yunani tanda tanya. Terus katakan huhi de kai ethnon, dan bukan bagi bangsa-bangsa lain. Tanda tanya lagi. Nai, tidak bagi semua bangsa. Nah, kata yang diterjemahkan oleh LAI tadi itu TB1 ya. Itu hanya saja sebetulnya juga double, hanya dengan saja itu sinonim. Seharusnya cukup satu, hanya atau saja gitu ya. Secara linguistik itu justru jadi berlebihan, boros gitu. Nah, yang digunakan adalah monon. Nah, tadi Bapak tanya bagaimana dengan Martin Luther. Nah, Martin Luther ini sebetulnya Jerman Luther Bibel, tapi direvisi dari terjemahan Luther. Ini bukan lagi yang asli diterjemahkan oleh Luther, tapi berpatokan pada terjemahan Luther. Nah, dalam terjemahan Luther begini, "Other is God aligned there you than God." Apakah Allah hanya Allah orang Yahudi? Nah, dia pakai align. Tadi kan saya bilang alone ya. Nah, bahasa Yunani monon itu alone, dalam bahasa Jerman diterjemahkan align. Apakah Allah hanya untuk orang Yahudi? Terus katakan is nicht auch der Heiden Gott? Ya, freilich auch der Heiden Gott. Apakah dia bukan juga Allah orang-orang kafir? Kalau Heiden terjemahkan kafir gitu ya. Karena kalau tadi ethnon itu sebetulnya suku-suku. Tapi bisa diartikan suku-suku yang bukan Yahudi. Karenanya ada yang menerjemahkan jadi heathen atau heathen. Heathen ini heathen bahasa Inggrisnya. Kafir begitu. Dikatakan ya juga untuk Allah orang-orang kafir. Nah, kalau ethnon diterjemahkannya kafir jadi unik ya. Oh, berarti ada Allah orang kafir. Yang sebetulnya berarti kalau kayak gitu tidak ada orang kafir. Harusnya gitu ya kalau kita berpikir kritis secara biblis gitu. Tapi intinya Pak, intinya memang di sini dikatakan ini memang align ini tadi monon yang diterjemahkan hanya saja. Apakah Allah orang Yahudi saja? Tidak, dia adalah Allah orang-orang suku-suku lain. Lihat kalau Indonesianya pakai bangsa lain karena ethnon tadi sebetulnya suku-suku bangsa. Tapi Jerman pakai heathen. Coba kalau kita lihat Modern King James. Modern King James pakai juga nations bukan heathens. Nah, coba kalau kita pakai King James. Nah, King James balik kafir Pak, Gentiles gitu. Jadi Modern King James merevisi karena kafir menjadi tidak tepat, maka Modern King James yang adalah revisi dari King James diubah menjadi nations. Yang memang kalau harfiah ethnon itu memang harusnya bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa. Jadi dalam teks ini Indonesia sebetulnya menurut saya oke ketika menerjemahkan bangsa-bangsa lain. Karena kalau dia jadi Allah bagi bangsa-bangsa, bagi kafir, ya dia bukan kafir lagi kan sebetulnya, logikanya kan gitu ya. Maka penerjemahan bangsa-bangsa secara teologis pun juga jadi tepat gitu. Nah, karenanya Pak, sebetulnya ini pertanyaan, apakah Allah hanya orang Yahudi saja? Tidak, dia juga Allah orang lain. Jadi saya hanya bisa menjelaskan dari teks Alkitab kurang lebih seperti terjemahan LAI tidak menjadi keliru karena Yunaninya monon itu alone, Jermannya align, dan bisa diterjemahkan hanya. Tapi dia bertanya, apakah Allah itu Allah orang Yahudi saja atau Allah hanya bagi orang Yahudi? Tidak, begitu. Dia bagi bangsa-bangsa lain. Nah, cakupan bangsa-bangsa lain ini siapa?
Sebetulnya ini rujukannya kalau baca teks ini kepada janji Allah kepada Abraham. Kamu akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Itu juga pakai ethnos, Pak. Kata dasar yang di Abraham, janji Abraham, Kejadian 12, Kejadian 15 dalam Septuaginta bahasa Yunaninya. Nah, kira-kira begitu ya, Pak. Jadi sebetulnya tidak ada kesalahan terjemahannya menurut saya sudah sangat baik begitu. Dan saya berinteraksi cukup banyak dengan teman-teman di LAI, dengan Pak Anwar Chen, dengan Pak yang satu lagi, dan juga ada satu yang lebih muda. Ada 3, mereka satu tim yang kuat sekali sekarang ini. Nah, yang kedua tadi saya lupa, bolehkah Bapak ini Pak ulangi yang kedua tadi, Pak? Ini yang kan Martin Luther, gereja-gereja di Indonesia ini kan ada yang ya pakai istilah kiblat ya. Ada yang Lutheran, terus ada yang Calvinis. Satu contoh ya, saya mengambil contoh, minta maaf, misalnya Lutheran itu AKBP, kemudian GKI itu Calvinis. Nah, terkait dengan teks tadi yang disampaikan bahwa gereja reformasi atau pembaruan harus selalu mereformasi, memperbarui dirinya. Ya. Nah, apakah ini jelas karena tadi konteksnya adalah reformasi pada yang dilakukan oleh Martin Luther. Apakah ini berlaku juga bagi gereja-gereja yang kiblatnya atau yang Calvinis, seperti GKI dan lain-lain? Iya, benar sekali Pak. Justru karena saya kan juga dosen di STFT Jakarta yang bersinggungan dengan banyak sekali dosen dari gereja-gereja Lutheran dan Calvinis. Karena STT sebetulnya awalnya memang berbasis Lutheran dan Calvinis. Dan memang kami di STFT Jakarta menghidupi bahwa pembaharuan itu justru harusnya selalu dilakukan. Tapi pembaharuan yang dilakukan itu membutuhkan, kalau tadi di bagian akhir tadi, butuh kajian-kajian kritis yang kuat begitu. Jadi bukan sekedar berubah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan semper reformanda, selalu berubah, mensyaratkan perubahan yang didahului lewat kajian-kajian yang sangat kuat begitu. Justru harus Pak, justru harus, tapi bukan kemudian sekedar berubah, tapi perubahan yang diawali, didahului dengan kajian-kajian yang mendalam dalam pergumulan masing-masing. Kira-kira begitu Pak. Begitu ya Pak, Tuhan berkati. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Winner. Saya bacakan dulu ya, Pak, ada pertanyaan di grup chat Pak Frankly. Seperti ini, ada contoh nggak bagaimana agar gereja berkembang dengan budaya lokal, bisa berkembang dengan budaya lokal, karena selama ini budaya dianggap bertentangan. Mungkin bagi beberapa gereja ya budaya dianggap bertentangan ya. Dan saya mungkin sekalian pertanyaan juga Pak, satu lagi dari Pak Parguru. Karena kan sebelumnya menurut Pak Parguru, mungkin Pak Sigur bisa klarifikasi ya. Gereja itu terlihat berpusat pada Bunda Maria, bukan pada Yesus. Dan akhirnya kan berubah jadi berpusat pada Bunda Maria. Berpusat pada Yesus, bukan pada Bunda Maria. Nah, waktu itu kenapa sih, apa dasar Gereja Katolik Roma membuat Bunda Maria menjadi pusat liturgi? Mungkin Pak Sigur bisa klarifikasi dulu yang dari Pak Parguru ya, selain pertanyaan Pak Frankly. Parguru Malua ini maksudnya bukan nama kayaknya ya. Marguru Malua ini orang yang sedang CICD maksudnya ya. Ini bahasa Batak ini. HKBP Martoba ini di Siantar ya kalau saya nggak salah ya. Betul ya Pak? Saya tahu ini karena saya cukup sering ke daerah itu. Ya saya pernah juga ke daerah itu. Kalau saya nggak salah ya, betul kali ya. Coba apakah direspons? Oh, yang di Medan, Martoba yang di Medan. Oke, baik. Baik, saya jelaskan untuk pertanyaan ini. Begini, saya sendiri sebetulnya tidak anti dengan glorifikasi kepada Bunda Maria. Ya, saya tidak anti. Dalam perjalanan spiritual saya, perjalanan teologi saya, justru saya menemukan ada hal-hal yang sangat baik. Gini, kalau kita meyakini Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, ya. Artinya ketika dia mati dan bangkit, ini teologi universal ya Bapak ya, yang diakui dalam konsili-konsili gereja perdana ya, yang disebut dengan hypostatic union of Christ, kesatuan hypostatik Kristus, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, kalau sepenuhnya Allah, dia dari lahir sampai dia mati dan bangkit, dia Allah, bahkan sebelum lahir, dari sebelum penciptaan dia adalah Allah. Tetapi
aspek keduanya, kemanusiaan dimulai kapan? Sejak dia lahir. Nah, sejak dia lahir, dia sepenuhnya selama-lamanya adalah manusia, termasuk ketika dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Dia naik ke surga pun dalam hypostatic union tadi, keilahian dan kemanusiaannya. Maka dalam kemanusiaannya yang dia miliki sejak dia lahir selama-lamanya, dari sisi kemanusiaannya, maka Maria selamanya juga adalah ibu Yesus secara manusia. Ini yang nggak kita bisa abaikan, dan ini yang memang seringkali kita Protestan tidak mendalami itu gitu. Kita main cut saja, udah, kita nggak menyembah Maria, sudah. Padahal sebetulnya ada aspek yang sangat penting. Dalam bahasa Yunani disebut Mother of God, Theotokos. Ya, the Mother of God, Bunda Allah. Karena Kristus adalah Allah, maka Maria juga jadi Bunda Sang Ilahi tadi, Kristus tadi. Tapi pada aspek manusianya. Nah, karena dia manusia sejak lahir sampai kekal, dia adalah manusia, maka dalam posisi itu Maria selama-lamanya juga adalah ibu Yesus dari sisi kemanusiaannya. Sama seperti saya punya mama. Mama saya sudah meninggal tahun lalu. Ketika saya mati dan saya bertemu mama saya, kan dia tetap akan jadi mama saya. Selamanya dia tetap mama saya. Karena apa? Saya lahir dari dia gitu. Walaupun di surga kita hidup seperti malaikat, tidak lagi seperti manusia di sini gitu ya, tidak dikawinkan dan lain-lain, tapi dia tetap tidak bisa dihapus dalam kondisi bahwa dia adalah mama saya. Nah, ini aspek yang sangat penting sebetulnya. Aspek sangat penting yang karenanya terjadilah glorifikasi kepada Bunda Maria. Nah, ketaatan beliau ketika Gabriel datang dan seterusnya juga menunjukkan satu karya yang luar biasa. Mengapa? Karena dalam ketaatannya hadirlah Mesias. Makanya Wahyu pasal 12 tentang ibu dan anak itu yang dibawa pergi, itu yang naga mau datang, itu sebetulnya adalah Maria dan Yesus. Waktu Yesus masih bayi. Dan itu merujuk pada apa? Usia 2 tahun ketika dibawa pergi ke Mesir gitu. Jadi ketaatannya menghadirkan Mesias. Dan hanya dia, tidak ada lagi wanita sebelum dan sesudahnya. Hanya dia. Jadi dia jadi sosok yang sangat penting sebetulnya dalam kristologi. Nah, yang kalau saya pribadi yang saya kritik adalah berdoa kepada Maria. Karena pada satu sisi dia Theotokos, Mother of God, tapi tidak membuat dia jadi maha tahu. Kalau saya berdoa kepada Maria, maka apakah Maria mendengar doa saya? Itu kritik saya. Kan tentu tidak, karena dia hanya manusia biasa. Yang maha tahu kan hanya Allah, Allah Tritunggal. Maka berdoanya ya kepada Allah Tritunggal. Itu bagian kritik saya. Tapi bagian glorifikasinya saya sangat menghargai dan saya memahami, mengerti sekali. Karenanya kita juga jangan kemudian menghina teman-teman kita, karena itu bagian penghayatan itu. Gitu ya, bahwa kita tidak berdoa itu sikap teologis kita sebagai yang Protestan. Kalau di sini ada yang Katolik tidak ada masalah juga gitu ya, karena saya tidak membatasi yang datang ke sini harus dari Logos saja, dari Protestan saja, tidak. Jadi kita membuka ini secara umum. Nah, karenanya ini dua aspek tadi gitu ya. Ini untuk menjawab Pak Parguru tadi. Kenapa dia menjadi semacam sosok yang sangat penting? Karena tadi itu Mother of God, Theotokos. Karena Yesus secara jasmani selamanya manusia, dan karenanya Bunda Maria selamanya juga adalah ibu dari Yesus secara jasmani, sisi kemanusiaannya. Itu yang untuk Bapak Parguru Malua. Sekarang kepada Pak Frankly ya. Oke, berikan contoh misalnya bagaimana gereja berkembang sejalan dengan budaya lokal. Sebetulnya banyak sekali Pak. Tadi salah satu yang saya berikan contoh terkait dengan roh Pak, terkait dengan okultisme dan eksorsisme. Bukan berarti kemudian kita mengadopsi perdukunan di praktik-praktik lokal, tetapi paling tidak kita bisa merespons pada konteks lokal. Sebab kalau kita hanya menggunakan budaya barat, kita hanya akan berkata, oh itu tahayul, oh itu imajinasi, oh itu hanya halusinasi. Kalau kita pakai hanya teologi warisan barat, kita pasti akan menganggap tahayul semua narasi spiritual yang ada dari Aceh sampai Merauke, yang ada dari Sumatera sampai Papua. Tapi pada faktanya setiap orang di setiap daerah itu menghidupi semangat itu. Nah, entah kita kemudian memberikan tanggapan kritis atau tidak, tapi kita mesti mengkontekstualisasikan pemikiran teologis kita pada konteks kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya bagaimana dengan mangokal holi orang-orang Batak misalnya. Ibu saya meninggal tahun lalu, papa saya sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Pada waktu kami penguburan ibu kami, maka kami melakukan mangokal holi papa kami. Saya pendeta GB dan buat saya itu tidak masalah.
begitu. Tidak masalah. Maka kemudian saya mesti melakukan pendekatan, dan ketika saya mendalami itu, bahkan saya sedang membimbing satu mahasiswa S2 di STFT Jakarta yang sedang atau akan mendalami tesis tentang Mangokalholi lagi dan dikaitkan dengan akhir zaman. Sehingga itu bagian dari proses itu. Dan sudah selesai belum? Karenanya menurut saya setidaknya kita berproses dengan pertama mengenali dulu teologi kita. Kita harus tahu siapa kita, mengenali kemudian konteks kita, lalu adakah ketemu? Kalau tidak, maka yang ketiga kita harus melakukan proses mencari titik temu, baru yang keempat memberikan respons teologisnya. Begitu. Kira-kira begitu ya Ibu Bapak. Saya belum bisa memberikan contoh yang langsung sudah jadi, karena kita semua masih berproses. Tapi paling tidak dalam berproses ini sudah banyak gereja Indonesia yang Protestan yang membuka ruang untuk itu. Sehingga konsep tadi Christ above culture sudah ditinggalkan oleh cukup banyak gereja. Sekarang modelnya adalah Christ transforms culture. Kristus mentransformasi budaya. Kayak Mangokalholi tidak lagi ditolak. Oh ini nggak benar, tapi diterima. Tapi kemudian bagaimana diterima tapi ditransformasi. Misalnya seperti itu. Nah, saya pernah mendesain untuk gereja saya GBI tentang misalnya Bora Sipir Tondi. Nah, saya tidak menentang itu. Waktu saya kecelakaan bulan Juli kemarin, bahkan senior kami, Prof. Yana Ritonang, kemudian melakukan ritual adat singkat dan menaruh Bora Sipirnitondi di kepala saya dengan ulos di pundak saya. Saya menerima, karena bagi saya itu adalah penghargaan justru. Waktu ulos itu disematkan kepada saya, ada doa di situ. Ada doa yang disampaikan di situ. Waktu Bora Sipirnitondi ditaruh di kepala saya, itu kan kalau dalam budaya Timur Tengah minyak urapan. Dalam budaya Timur Tengah itu minyak urapan, dalam budaya Batak itu beras. Perbedaannya atau kritiknya adalah gini, kebanyakan beras kan kita ngebuang-buang beras. Sementara banyak orang di Indonesia yang kekurangan makan. Maka Bora Sipirnitondi mesti dikritisi, bukan ditolak, ditransformasi dengan beberapa cara yang lain. Mungkin boleh taruh sedikit saja gitu. Nah, saya pernah menawarkan model baru. Misalnya kalau di sini Pak Franklin ini kayaknya dari wajahnya dari asli Batak ini kalau saya lihat. Misalnya kalau anak Bapak nanti bikin pesta adat perkawinan, maka bolehlah sedikit ditaruh di kepala. Selebihnya mungkin tidak perlu lagi ditaruh di kepala, apalagi disebar-sebar begitu gitu. Begitu, mungkin perlu ditemukan. Salah satu usulan saya kepada gereja di Sumatera Utara, sinode kami adalah boleh taruh sebagian di kepala, sisanya mungkin taruh di dalam kantong. Untuk kemudian, kalau kayak orang Batak itu yang ditaruh di kepala gitu. Selain itu, mungkin bisa saja dimodifikasi beras itu sebagian sedikit saja di kepala, karena tentu tidak mengurangi berkat Tuhan. Sisanya mungkin diberikan untuk makanan perdananya mereka, persembahan pertama kita kepada mereka sebagai keluarga baru. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan, Pak Franklin dan teman-teman. Tapi saya mau beritahu, ini proses yang harus berkelanjutan. Semper Reformanda itu berarti harus terus kita pikirkan ulang gitu. Tapi yang paling penting gini, jangan langsung bilang itu dari setan. Wah itu dari setan, wah itu nggak boleh gitu. Oh Bora Sipirnitondi itu dari setan, oh ulos itu dari setan. Nggak boleh, itu namanya Christ above culture, bahkan Christ against culture. Itu nggak boleh, gitu ya. Kira-kira begitu, Tuhan berkati. Siap, terima kasih banyak Pak Sigor. Saya jadi ingat ya, sewaktu nikahan juga dulu ditaruhin beras, tapi saya pesan jangan banyak-banyak. Bukan karena itu, tapi nyangkut di rambut saya sama rambut istri saya, masuk ke baju, repot itu kalau masuk. Oke, kembali lagi sekarang ke menanyakan secara langsung Bu Marisa Mari Monalisa Nenggolan. Kebetulan nama istri saya Marisa Nenggolan. Salah lagi. Silakan Bu Mari. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Asigor, selamat malam buat semuanya. Terima kasih untuk paparan yang sangat gamblang dan mencerahkan. Pertanyaan saya, Pak Asigor, jadi setelah kita dibukakan dampak dan pengaruh luar biasa dari reformasi Martin Luther, saya melihat sekarang, pada masa sekarang 507 tahun setelahnya, ya, bagaimana pendapat Bapak membaca kondisi spiritualitas atau religiusitas dari orang-orang Kristen di sana.
em, apakah eh, perilaku moral dan juga kebertuhanan mereka yang saat ini sudah mungkin banyak yang ateis, agnostik, dan sebagainya, dan bahkan dari segi moral juga cukup parah. Eh, Bagaimana Bapak membaca situasi itu dalam kaitannya dengan ajaran tokoh reformasi tersebut yang ada di Jerman ataupun negara-negara Eropa pada umumnya, termasuk juga tokoh reformasi John Calvin. Saya eh, mencoba berhipotesis meskipun bisa jadi keliru, karena itu saya minta pendapat Bapak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kondisi yang berubah dari kekristenan saat itu dengan yang sekarang itu justru akibat dari doktrin dasar terkait dengan ajaran keselamatan yang menyatakan bahwa keselamatan itu adalah sola gratia dan sola fide ya. Jadi sedemikian mudahnya ya, tanda kutip, mendapatkan keselamatan Allah, tetapi itu justru berdampak bahwa tidak perlu perjuangan, tidak perlu hidup suci, tidak perlu memikirkan moral dan sebagainya, karena anugerah Allah sudah menjamin keselamatan itu, ditambah dengan doktrin predestinasi dari John Calvin begitu. Saya sih melihat dampak dari ajaran dasar reformasi Martin Luther masih kita rasakan di negara-negara yang banyak gereja-gereja Lutheran seperti negara-negara Skandinavia. Mereka termasuk negara-negara yang makmur, yang menghargai kejujuran masyarakat dan pemerintahnya, dan yang indeks kebahagiaan masyarakatnya termasuk yang tinggi ya, ranking yang tinggi di dunia. Nah, tetapi dari segi spiritualitas, iman, secara umum Eropa bisa dibilang dalam kondisi kerohanian yang jungkir balik ya dari sejak zaman itu. Nah, minta tolong bagaimana Bapak membaca hal ini dan kaitannya dengan kita saat ini, ketika kita masih gereja-gereja mempelajari, menghargai, dan terus mereformasi diri dalam kaitannya dengan ajaran Martin Luther yang luar biasa itu, ada sesuatu yang tentunya kita perlu mungkin rekonstruksi atau reposisi supaya antara doktrin dengan antara contoh nyata perilaku kehidupan orang Kristen di sana tidak menjadi batu sandungan untuk kita saat ini yang masih terus mempelajarinya. Terima kasih. Baik, ada dua bagian tadi ya. Pertama terkait Eropa. Saya hanya tinggal 6 tahun kurang lebih di sana dan terutama di Jerman. Jadi sulit juga untuk berkata mengapa seperti yang Ibu tanyakan. Tapi saya melihatnya begini, kekristenan di Eropa itu sudah 2 milenia, 2000 tahun lah kurang lebih ya. Karena Paulus membawanya langsung ke sana sampai ke Makedonia dan lain-lain, dan itu wilayah Eropa begitu ya. Dan kemudian juga dia sudah tiba di Roma, memberitakan Injil ke sana, dia ke Spanyol dan seterusnya. Artinya sebetulnya Injil sangat cepat sekali mendarat di Eropa dan katakanlah sudah 2000 tahun lah Injil sudah diberitakan kurang lebih gitu ya. Nah, 2000 tahun di sana saya suka kelakar begini ya, udah bosen juga gitu menjadi orang Kristen 2 milenia begitu. Dan kemudian yang saya temukan juga sangat mungkin pada satu sisi kejenuhan tadi, pada sisi yang lain juga perkembangan sains yang kemudian menegaskan bahwa semuanya ini timbul lewat evolusi begitu ya, yang tercipta dengan sedemikian secara alamiah dengan sendirinya, dan kemudian ilmu-ilmu yang berkembang itu membuktikan di sana sini hal-hal yang kemudiannya ternyata
kita yakini ternyata dongeng, misalnya Bahtera gitu ya, Air Bah Nuh gitu, banyak yang kemudian berkata oh tidak ada bukti sama sekali dan itu dongeng dan seterusnya, dan banyak lagi hal yang lain yang kemudiannya memang jadi pertentangan antara sains dengan kemudian Alkitab atau dengan ajaran gereja, dan sedikit banyak pasti itu berdampak pada eksodusnya mereka keluar dari gereja begitu. Tetapi sebetulnya walaupun mereka sudah post-Kristentum, pasca kekristenan, tapi nilai-nilai kekristenan sebetulnya sangat kuat dalam kehidupan mereka. Misal waktu Angela Merkel, kanselir Jerman di sana berkuasa, maka di era saya tinggal di sana 2009-2015 masih merasakan bagaimana beliau memimpin, dan misalnya waktu itu refugees datanglah dari Arab, Timur Tengah, dan juga Afrika, dan dari sebagian Eropa Timur juga. Tapi waktu Arab Spring banyak sekali dari Arab dan kemudian juga dari Afrika. Maka salah satu dalil yang digunakan oleh Angela Merkel ada dua sih sebetulnya. Yang pertama itu keluaran Israel dari Mesir. Jadi kemudian mereka membayangkan mereka seperti menerima orang-orang yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan Jerman itu seperti tanah Kanaan bagi mereka yang menjadi refugee itu dikutip oleh beliau langsung di media nasional mereka. Terus yang kedua juga di dalam perjanjian baru perintah untuk mengasihi sesama bahkan mengasihi musuh. Dan dikatakan kalau kalian Kristen dan mengaku diajar oleh Kristus tentang kasih tapi menolak orang, kalian bukan Kristen. Kira-kira kalau saya bahasakan ulang begitu. Jadi dua prinsip itu yang kemudian mendasarinya. Terus secara umum juga ketika bicara pajak, bicara yang lain-lain, misalnya saya ingat sekali pajak di sana cukup besar. Apalagi yang Ibu bilang Skandinavia itu lebih besar lagi. Tapi kemudian pajak itu ternyata berbasis Roma 15 ayat 1. Hendaklah orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, sehingga ada subsidi silang. Makin besar penghasilan seseorang, pajaknya, asuransi sosialnya, asuransi kesehatannya makin besar untuk menanggung mereka yang lebih rendah atau yang tidak punya pekerjaan, dan seterusnya. Waktu Jerman Barat dengan Jerman Timur menyatu misalnya, orang-orang di Jerman Barat dipajaki lebih besar untuk menopang orang-orang di Jerman Timur. Waktu refugee banyak datang juga gitu, mereka mengambil dari rakyat untuk mensupport refugee. Dan sebetulnya basic principle-nya adalah justru ajaran-ajaran dalam kitab suci. Artinya walaupun mungkin mereka eksodus, dan persentase yang Kristen itu sekarang sebetulnya less than 70% kalau tidak salah data terakhir ya. 30-annya mengaku Katolik, 30-annya mengaku Protestan, 30-annya lagi mengaku sudah tidak beragama atau tidak bertuhan, agnostik ataupun ateis. Kira-kira komposisinya seperti itu kurang lebih. Dan melihat keadaan bahwa ternyata banyak kehidupan mereka yang sejalan dengan apa yang Alkitab ajarkan, termasuk tadi Ibu katakan Skandinavia itu rekan-rekan ada 4 negara Skandinavia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Finlandia itu adalah negara paling bahagia di dunia 7 tahun berturut-turut. Dan Skandinavia memang mayoritas Lutheran. Walaupun sekarang gerejanya sepi, tapi prinsip-prinsip kekristenan itu dihidupi. Termasuk Swedia, pajaknya cukup besar, dan saya tahu, saya pernah ke sana, saya pernah ke Uppsala. Itu dalam pajak dan asuransi kesehatan mereka, kacamata itu ditanggung oleh asuransi, dan tiap tahun harus ganti. Bahkan popok anak pun ditanggung. Yang di Jerman setahu saya tidak. Jadi mereka menghidupi itu. Kalau Ibu bilang misalnya kehidupannya begitu liar segala macam, saya justru melihat Indonesia lebih kacau, Bu. Lebih kacau. Saya punya dulu bukan teman baik sih, saya cuma kenal. Ada satu PhD student zaman saya kuliah di sana, itu melakukan korupsi 100 euro, itu langsung dipecat, Bu. Kita, Bu, 371 triliun, Bu, korupsinya, Bu. Kemarin penangkapan mantan hakim MA ditemukan berapa triliun? 1 triliun uang, 51 kilo emas di rumahnya, bayangkan. Sementara di Jerman korupsi 100 euro aja bisa masuk penjara. Satu karyawan supermarket di kota saya studi itu nyolong tisu, dipecat dari supermarketnya. Nah itu kan sebetulnya nilai-nilai Kristiani. Nah kalau kita bilang di sana buruk, menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Di sana dalam banyak aspek jauh lebih baik dibandingkan seperti di negara kita. Kira-kira begitu untuk yang pertama. Nah sekali lagi yang kedua saya lupa. Bolehkah singkat saja, Bu?
Ya, baru di-unmute. Yang kedua, yang kaitan dengan doktrin keselamatan Grazia Sola Fide, yang tampaknya itu berkaitan dengan mudahnya sudah mendapat jaminan keselamatan. Lalu, ya, Oh, makasih. oke, baik, baik, baik. Baik, sebetulnya itu tidak ke sana ya, tapi itulah ekses. Tapi sebetulnya konsepnya Martin Luther tidak berarti bahwa keselamatan adalah anugerah, kemudian kita bisa berlaku semena-mena sesuka kita, tidak. Tapi maksudnya adalah gini, segala upaya kesalehan, kesucian tidak berdampak untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi sebaliknya bukan berarti bahwa karena keselamatan adalah anugerah, berarti kemudian kita bisa bebas melakukan segala hal sesuka hati kita. Tidak seperti itu sebetulnya. Nah, itu pemahaman kebablasan di dalam konteks modern yang digaungi oleh beberapa orang yang biasanya dikaitkan dengan hyper grace tadi. Padahal istilah hyper grace dalam teks Yunani itu ada, yang kalau terjemahkan abundant grace begitu. Nah, sebetulnya dalam teks Paulus, hyper grace itu digunakan untuk menunjukkan limpahnya anugerah itu, di mana kita tidak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatan baik begitu. Tapi dipelesetkan, disalahgunakan, jadi ya kita bisa bebas melakukan apapun tanpa peduli dengan kesucian hidup, kesalehan segala macam. Tidak ke situ, itu kebablasan. Kira-kira begitu penjelasan singkatnya. Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak Pak Sigor untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi sebelum saya pertanyaan terakhir, tadi ada Pak Antoni sama Pak Vida bertanya soal Kristen progresif. Untuk ini boleh nanti buka di YouTube kami. YouTube kami waktu itu Teologos pertama membahas terkait dengan progresif. Sebenarnya judulnya bukan progresif sih, universalisme. Ya, nanti Bapak Ibu boleh buka di YouTube tentang universalisme di YouTube Logos Church dalam kurung GBI Logos Ministry Indonesia. Kemudian juga pertanyaan Pak Tony tentang penjelasan sederhana tentang gereja harus bereformasi terus-menerus, itu tadi juga sudah dijawab ya oleh Pak Sigor. Nah, untuk pertanyaan terakhir, nanti kita lihat juga secara waktu ya. Dari Bu Giovanni, ini ada pertanyaan. Karena ada penerjemahan Alkitab ke bahasa Jerman, ada tuduhan dari Katolik bahwa untuk mendukung sola scriptura, Martin Luther merubah terjemahan Alkitab. Yang kedua, beberapa gereja reformasi mengambil tradisi Katolik misal Rabu Abu. Kira-kira bagaimana menurut Pak Sigor? Baik, yang pertama Ibu, karena saya adalah wakil ketua Ikatan Sarjana Biblika Indonesia. Ya, saya wakil ketua dan kami akan ada konferensi atau simposium Alkitab se-Indonesia tahun depan di Jogja, dan kami kerjasama dengan Katolik baik lewat Lembaga Biblika Indonesia maupun juga lewat universitas-universitas Katolik maupun juga sekolah-sekolah filsafat Katolik. Jadi sebetulnya yang Ibu sampaikan itu saya sudah ketinggalan zaman. Tidak ada lagi pakar-pakar teologi Biblika Alkitab dari Katolik yang memberikan tudingan itu. Itu tudingan yang sudah ketinggalan zaman. Tidak ada lagi teman-teman saya yang dari Katolik, ahli-ahli Biblika Katolik yang menuding itu. Tidak ada sama sekali. Bahkan salah satu penerjemah yang top di Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah Katolik, Romo Martin Harun, dan beliau senior saya, dan saya sangat menghargai ketajaman beliau dalam penerjemahan Alkitab, itu jago sekali. Jadi tudingan itu sebetulnya, sorry to say teman-teman, pengakuan bersama. Tudingan-tudingan zaman dulu jangan lagi kita bawa-bawa, itu sudah ketinggalan zaman. Mereka tidak menyembah Bunda Maria ya. Mereka berdoa bersama Bunda Maria, tadi Pak Heru betul katakan. Hanya tetap kritik saya adalah bahwa ketidaktahuan Maria lawan dari kematahuan Yesus, itu saja yang menjadi kritik saya. Tetapi selebihnya bahwa dia tidak dijadikan Allah atau dewi atau dewa perempuan, Allah perempuan, tidak masuk jadi Trinity. Dan sebetulnya sebagian teman kita tetangga sebelah Muslim ada yang memahami Tritunggal juga jadi keliru. Tritunggal itu jadinya Bapa, Maria, dan Yesus gitu. Nah, kita jangan sampai juga ikut keliru dengan kemudian mengatakan Katolik menyembah Katolik menyembah Maria, itu keliru ya. Katolik menjadikan Maria Allah, itu keliru. Nah, itu semua harus disingkirkan karena sudah ketinggalan zaman, karena Katolik tidak demikian. Nah, untuk yang Rabu Abu segala macam, Ibu, saya pernah melayani gereja internasional di Jakarta Selatan, Jakarta Community Church. Saya juga pernah melayani POUK, di mana dalam 2 ibadah itu saya diminta memimpin Rabu Abu. Dan kemudian saya mengoleskannya, bahkan di satu GKI saya juga pernah melayankannya
satu GKI. Jadi ada 3 gereja Protestan yang saya diminta untuk melayani 3 sinode yang berbeda. Dan saya layani itu, dan secara pribadi saya orang GBI loh. Walaupun saya dosen STT dan S1 S2 STT, S3 saya di Jerman gitu, tapi saya punya sisi yang lain gitu ya. Tapi saya juga sejujurnya saya menikmati. Pertanyaannya adalah gini, apakah kita meniru Katolik? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kebanyakan teman-teman yang menghidupi itu kembali di gereja-gereja Protestan, mereka bilang ini bukan dalam kerangka menghidupi Katolik, tapi kan memang waktu Yesus mau ditangkap kan dia juga menjalani masa sengsara kan, kemudian juga datang orang-orang menaruh palem di depan kaki Tuhan, begitu kan. Nah, kemudian kita bukan merayakannya karena Katoliknya tadi, kita merayakannya karena Tuhan mengalami itu. Karena Katolik juga bukan sekedar karena rabu-abunya, tapi karena Tuhan itu gitu. Jadi jangan sampai model model sektarian kita masih hidupi. Oh, itu Katolik nggak boleh kita tiru, jangan. Bahkan yang saya temukan, bandul yang tadinya menjauh pada era reformasi, sekarang itu makin mendekat gitu. Contohnya, dulu yang studi biblika itu orang Protestan yang paling kuat. Sekarang orang-orang Katolik doyan banget studi biblika, begitu. Itu kan bandul yang makin mendekat gitu. Bahkan misalnya salah satu penerjemah andal di LAI, Hortensius Mandaru, itu Katolik, sahabat saya, begitu. Ya, jadi ini nggak boleh lagi nih kita pelihara. Ini harus makin harus kita paham, ini makin menyatu. Dan menurut saya, Bapak, itu bagian dari karya Allah Semper Reformanda tadi. Begitu ya. Saya rasa itu jawaban saya untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Martini. Terakhir Bu, terakhir cepat saja ya Bu. Langsung straight to the point Bu. Pak Yosafat boleh di-unmute. Baik, terima kasih Pak. Ini mungkin nggak tahu ya, nggak terlalu ini Pak, tapi mumpung ini Bapak seorang biblika ya, saya kemarin di Jakarta ketika saya naik Grab, supirnya itu banyak berbicara tentang pengajaran, tentang pemahaman Alkitab. Nah, setelah saya tanya-tanya, ternyata dia gerejanya itu di Gereja Kristus Zaman Baru. Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak, tentang Kitab Mormon. Itu gimana ya Pak? Itu sebenarnya ketika dia menjelaskan, iya banyak hal yang saya anggap, oh iya benar ya, begini. Cuman itu yang saya mau tanyakan Pak, tentang yang ya dia sama menggunakan Alkitab, tetapi bedanya ada satu Alkitab yang kita tidak pelajari, itu Kitab Mormon. Itu gimana ya Pak? Ya, jadi gini, salah satu karakteristik sekte adalah dia punya tambahan kitab atau tambahan buku untuk menjelaskan kepada umat atau pengikutnya tentang isi Alkitab. Bukan hanya Mormon, Saksi Yehova juga ada bukunya sendiri, Christian Science juga ada bukunya sendiri. Christian Science itu pendirinya Mary Baker Eddy, ada bukunya warna hijau, panduan untuk memahami Alkitab. Menurut Christian Science, saya punya juga. Kemudian kalau Mormon itu pendirinya Joseph Smith, dan dia juga ada bukunya sendiri, dan itu panduan untuk mengerti. Dan dalam pemikiran Joseph Smith, Yesus itu untuk orang-orang Israel di Timur Tengah, sementara untuk orang-orang Amerika Utara adalah Joseph Smith. Jadi dia menaruh dirinya kurang lebih sama dengan Yesus Kristus lah gitu. Jadi kalau Yesus itu untuk orang Timur Tengah sana, maka untuk orang Amerika Utara adalah Joseph Smith gitu. Jadi ya dia masuk kategori, jadinya dalam segi itu masuk ke sekte. Dan ketika dia klaim dia adalah Yesus untuk atau Kristus untuk Amerika Utara, ya kan sebetulnya jadi bukan hanya sekte gitu ya, tapi dia jadi kayak Mesias atau nabi palsu begitu. Ya kira-kira begitu. Jadi ciri khas sekte memang umumnya selalu ada kitab tambahan. Selalu ciri khasnya seperti itu. Kalau kita kan kita tidak ada kitab tambahan sama sekali. Kira-kira begitu ya singkatnya Ibu. Nanti kalau mau detailnya Ibu bisa mungkin membahas secara khusus tentang pokok-pokok itu. Begitu ya Bu, dan saya serahkan pada Pak Yosafat. Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak Pak Sigor buat pemaparannya.